Makhluk yang berapi-api itu dipenuhi dengan amarah dan kegilaan, memandang seluruh dunia sebagai musuh. Ah! Raungannya bergema melalui dimensi sementara lubang hitam terbentuk dari kehancuran belaka. Jika kekuatan ini keluar dari dimensi saat ini, itu akan membakar semua benua yang lebih rendah menjadi kehampaan. Penguasa dan Raja Naga tidak layak disebut. Ini juga berlaku untuk penakluk dan penguasa Dao. Terlepas dari ini, Li Qiye berdiri di sisinya dan membiarkan api menerpa dirinya sambil melantunkan, selama mereka tidak bisa binasa, begitu juga Grand Dao. Bahkan, dia tampak santai seolah-olah sedang berendam di sumber air panas dan menikmati panasnya yang sejuk. Kata-kata dan hukumnya menjadi satu-satunya yang tersisa di dimensi ini. Mereka menyatukan kain dimensi atau itu akan menyebar ke benua yang lebih rendah. Mantra Li Qiye berfungsi untuk memoles dan memimpin kobaran api. Setelah waktu yang cukup lama, nyala api mulai mereda. Dia menatap pemuda berapi-api seolah-olah ini adalah sebuah mahakarya. 3 benua yang lebih rendah menikmati kedamaian dan sinar matahari yang relatif hari ini sampai ledakan keras terjadi di Madenet Lineage. Sumbernya terdiri dari neraka yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Karena itu, para anggotanya tidak membutuhkan seorang master untuk mempelajari Dao. Selama seseorang mau menyembah api gila, mereka akan mampu mengembangkan Grand Dao tertinggi ini dan menjadi tak terkalahkan. Beberapa tokoh penting termasuk Cold Flame Conqueror dan Madenet Conqueror. Pengguna api yang cakap melanjutkan untuk membuat sekte mereka sendiri, karenanya merupakan awal dari garis keturunan yang hebat. Hari ini, seluruh wilayah bergetar hebat. Fenomena serupa terjadi selama kenaikan para penakluk besar mereka. Selanjutnya muncullah bayangan besar di langit. Itu bisa dilihat dari ketiga benua, bukan hanya Madenet. Neraka yang hiruk-pikuk menyerbu ke udara dan menembus kubah langit seperti kepalan tangan yang besar, melahap sosok itu sepenuhnya. Semua anggota Madenet, apakah mereka murid biasa atau nenek moyang kuno, berlutut di depan kekuatan neraka. Ini berlaku untuk orang lain di 3 benua juga. Penakluk dari garis keturunan lain tidak bisa mempercayainya. Neraka ini benar-benar tak terbendung. Di istana Gatchaser, Konchel Conqueror tertinggi juga membuka matanya. Dia menatap ke kejauhan dan melihat sosok mandi di neraka ekspresinya berubah drastis sebagai hasilnya. Fenomena ini juga mencapai wilayah besar iblis. Binatang buas besar dan Raja Iblis melihat bagaimana langit dibakar oleh api gila. Lihat, Goldcrest gemetar karena takjub. Mereka saling bertukar pandang dan tahu bahwa ini ada hubungannya dengan anak pemakan api. Untungnya bagi semua orang, kekuatan ini muncul entah dari mana dan menyebar dengan cepat. Nenek moyang kuno dari Madenet tersesat dan ketakutan. Mereka datang lebih dekat ke sumber tetapi tidak bisa masuk ke dalam. Mereka menduga bahwa sosok tadi menggunakan sumber mereka untuk tumbuh lebih kuat. Meskipun menggunakan Dao ini, mereka tahu bahwa memasuki neraka dengan paksa adalah bunuh diri. Pada akhirnya, mereka memilih untuk tidak melakukan apa-apa karena ini adalah satu-satunya pilihan. Kembali di Demon, ruang beriak sedikit dan Li Qiye keluar di posisi yang sama dengan kakinya bergoyang di dalam air. Namun, anak pemakan api tidak ditemukan dimanapun. Nobel muda, di mana pemakan api? Tanya Mingxi. Li Qiye keluar dari air dan Yunyun membantunya memakai kembali sepatunya. Kembali ke tempat asalnya, kata Li Qiye. Api apa tadi? Tanya Goldcrest. Dia menjawab dengan senyum, tidak ada yang lain. Kelompok itu tidak percaya karena neraka tadi bisa menghancurkan dunia. Ayo pergi, saya tidak tahu apakah Shadow Rider masih di Demon. Saya sedikit lebih tertarik sekarang. Kata Li Qiye, kembali ke tujuan semula. Sebelumnya, Li Qiye mampu menentukan arah Shadow Rider. Sekarang, jejaknya telah hilang. Mereka melakukan perjalanan ke tempat terakhir yang diketahui dari lokasi Shadow Rider pegunungan dengan penampakan naga melingkar. Tidak di sini, menarik. Kata Li Qiye sambil berdiri di titik tertinggi. Petunjuknya sudah hilang sekarang. Para pemuda terkejut karena Li Qiye selalu memegang kendali. Bau darah menyembunyikan segalanya. Cukup tebal juga, sepertinya dewa. Kata Li Qiye sebelum bergerak menuju tebing. Kelompok itu mengikutinya dan melihat pemandangan yang luar biasa. Kedua gadis itu menjadi emosional karena ini adalah pertama kalinya mereka mengunjungi tempat ini. Di mana tempat ini? Tanya Mingxi. Adegan di depan mereka tidak akan dianggap istimewa di tempat lain di benua bawah. Namun, ini adalah iblis. Mereka melihat rangkaian gedung-gedung tinggi dan istana-istana megah yang berpuncak pada penampakan sebuah kerajaan besar. Ini bukan pemandangan langka bahkan di tempat seperti kekacauan. Masih ada kerajaan dan kota yang kuat di wilayah yang dilanda konflik itu. Sayangnya, setan dihuni oleh setan dan binatang buas. Budaya laki-laki belum meluas sejauh ini jadi tempat ini adalah pengecualian yang unik.
Phoenix City milik Goldcrest sudah mengesankan dan cukup langka. Sayangnya, itu tampak seperti sebuah desa dibandingkan dengan kerajaan ini. Yang terpenting, Phoenix masih memiliki jejak hutan belantara dengan patung burung dan binatang buas. Totem juga bisa dilihat. Hal yang sama tidak berlaku untuk kota sebelum mereka. Itu terlihat persis sama dengan lokasi lain di dunia luar. Itu juga diisi dengan pembudidaya manusia. Mereka memilih untuk tinggal dalam waktu lama atau bahkan memulai sekte di sini. Aku tidak tahu ada tempat seperti ini di Demon, kata Mingxi sambil mengamati istana. Mereka tampak megah dan beradab. Ini adalah Golden Cicada City, salah satu keajaiban di 10 gunung besar. Ini tentu saja kota terbesar di sini. Goldcrest berkata dengan kagum, inilah mengapa semua orang menghormati raja. Tidak hanya dia membangun kota besar ini, dia juga berhasil membuat binatang buas dan Raja Iblis menjadi lebih beradab. Selain itu, dia mempertahankan hubungan yang kuat dengan garis keturunan Dao lainnya dan membawa pembudidaya dari luar ke sini, termasuk orang-orang hebat. Itu adalah jalan yang tepat, cara untuk membantu iblis menjadi makmur, kata Yunyun. Di 10 gunung besar, iblis dan binatang buas dapat melakukan apa saja sesuka mereka. Dunia guk-guk makan guk-guk sejati. Tidak ada yang menahan mereka dari pertempuran dan pembunuhan. Jangkrik emas berbeda. Rajanya merekrut banyak murid dan memulai peradaban yang belum pernah terjadi sebelumnya di alam liar. Membangun kota ini mudah. Li Qiye menilai situasinya, kesulitannya terletak pada mengubah sifat binatang buas dan iblis. 10 gunung besar sangat luas dan tidak kekurangan sumber daya alam. Raja iblis yang kuat dan binatang kolosal diproduksi di sini, tetapi tanpa menumpahkan naluri kekerasan mereka, mereka tidak akan pernah bisa mencapai akhir Grand Dao dan mencapai kesuksesan tertinggi. Ketika kita hanya berbicara tentang mengubah budaya, dia mungkin lebih berprestasi daripada dewa yang memerintah. Goldcrest merendahkan suaranya. Ini adalah komentar yang tidak sopan untuk dibuat oleh seorang penyembah. Meskipun demikian, dia sangat memikirkan Golden Cicada King. Begitu mereka memasuki kota, mereka semakin terkesan dengan kemegahan dan kemakmurannya. Faktanya, bahkan manusia mulai menghuni kota dan berkembang biak dari generasi ke generasi sekarang. Bagaimana ini bisa menjadi bagian dari iblis? Ada toko dan pedagang, bukannya binatang lapar yang mencari mangsa. Ada banyak orang luar hari ini. Goldcrest melihat sesuatu yang berbeda. Penggarap dari garis keturunan besar lainnya hadir, banyak di antaranya adalah jagoan dan leluhur. Setelah berbicara dengan beberapa orang yang lewat, dia mengetahui bahwa ada perjamuan di istana utama untuk para pembudidaya penting. Mereka ingat Li Qiye diundang oleh raja sendiri, tapi Li Qiye menolak. Aku dengar Dewa Lalat Darah juga akan ada di sini, ini spesial karena Dewa Penguasa jarang muncul, kata Goldcrest. Mingxi sangat senang dan pergi untuk berkomunikasi dengan anggota sektenya. Beberapa saat kemudian, dia kembali dengan senyum berseri-seri, hehehe, saya ingin kalian semua tahu bahwa ini bukan hanya perjamuan sederhana. Golden Cicada King memiliki 2 sumber emas dan dia ingin semua orang melihatnya. Apa tujuannya? Yunyun menemukan ini agak aneh. Menarik. Li Qiye berkata, jejak Shadow Rider terhalang oleh bau darah. Sepertinya aku harus menemui dewa penguasamu kalau begitu. Bloodfly God Goldcrest bergidik sambil tersenyum paksa. Dia sedikit berbeda karena dia bertanggung jawab atas bak. Cabang dewa ini tidak seperti yang lain. Bagaimana? Tanya Mingxi. Yah, aku dengar dia suka menghisap darah. Ini hanya rumor, saya belum melihatnya sendiri. Goldcrest berkata, tidak ingin bergosip tentang dewa penguasa lainnya. Kedengarannya seperti penjahat. Mingxi mendengus. Ayo kita lihat dan kita akan segera mengetahuinya selama Shadow Rider ada di sini di Golden Cicada. Li Qiye tersenyum. Goldcrest tidak punya pilihan selain memimpin jalan bagi Li Qiye. Sayangnya, dia merasa tidak ada hal baik yang akan datang dari ini untuk Bloodfly God terlepas dari kekuatannya. Istana utama jangkrik emas penuh sesak dengan setan dan pembudidaya dari seluruh dunia. Tembakan besar terkenal duduk di posisi utama. Misalnya, Sword Grasp Venerable, Tendril King, dan Jun Cuichan. Cuichan tidak pernah menyembunyikan auranya dan membiarkannya bebas berkeliaran. Ini mengganggu beberapa tamu, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa karena dia lebih kuat. Sulur Raja, di sisi lain, menyembunyikan auranya. Meskipun demikian, semua orang tetap menjaga jarak dan hanya mengaguminya dari jauh. Kehadirannya yang agung melebihi semua kehadiran mereka, oleh karena itu kebutuhan untuk tunduk. Adapun Sword Grasp Venerable, niat pedang selalu menjulang. Tidak ada yang berani mendekat karena sinar energi sisa bisa menembus jantung mereka. Ketiganya adalah ahli top saat ini di benua yang lebih rendah. Ini menjadi 2 kali lipat untuk Tendril King dan Jun Cuichan karena potensi masa depan mereka yang sangat besar.
Hanya sedikit yang memiliki pengaruh yang cukup untuk mengundang mereka ke pesta di dunia luar, apalagi iblis. Dengan demikian, kehadiran mereka menunjukkan betapa mereka sangat menghormati Raja Jangkrik Emas. Sementara itu, para tamu terus berdatangan ke istana. Ledakan. 3 sosok besar dengan aura besar mendarat. Orang-orang harus melihat ke atas untuk melihat mereka karena mereka sebesar gunung. Raksasa penjaga pagoda. Para tamu berseru. Ketiganya memiliki 5 buah suci ini adalah kekuatan yang harus diperhitungkan terlepas dari waktu dan tempat. Seorang lelaki tua berdiri di tengah-tengah ketiganya. Ekspresinya cukup dingin dan mengintimidasi untuk membuat semua orang berlutut. Dia memiliki 6 buah, jelas yang terkuat di kerumunan saat ini. Brother Guardian, suatu kehormatan memilikimu di sini. Golden Cicada King bergegas mendekat dan dengan antusias menyambutnya. Tamu-tamu lain diterima oleh murid-muridnya tetapi dia mengurus tamu-tamu penting. Kamu terlalu baik, kakak Jangkrik Emas. Penjaga itu berkata dengan sopan. Grup tersebut memberi banyak perhatian pada Golden Cicada dengan berpartisipasi secara langsung. Semua orang ada di sini, aku mengerti. Pagoda penjaga tidak tampak sombong atau tidak sopan, hanya acuh tak acuh. Yang mulia Swordgrasp berasal dari dewa sehingga mereka memiliki hubungan yang baik. Dia datang untuk mengobrol juga. Sulur Raja dan Jun Cui-chan adalah junior sehingga mereka berdiri untuk menyambut wali. Meskipun demikian, meskipun menjadi senior yang lebih kuat, dia tidak menunjukkan rasa tidak hormat. Lagi pula, hanya masalah waktu sebelum mereka mengungguli dia. Ini mungkin juga bukan waktu yang lama sehingga tidak ada gunanya bertindak seperti leluhur yang angkuh. Berdengung, ruang beriak dan 2 lelaki tua muncul di atas istana. Yang satu mengenakan jubah polos dengan sulaman bunga putih di atasnya tanda berkabung. Pria tua lainnya mengenakan jubah biru dan melayang dengan bangga di udara. Mereka memiliki kehadiran dewa tanpa perlu pamer. Pemakaman surga Dewa Roda Ganda. Banyak tokoh besar terkejut, tidak menyangka akan melihat nenek moyang kuno ini di sini hari ini. 2 leluhur kuno dari pemakaman surga, saudara junior Skistomper God, kata seorang tamu. Keduanya mengangkat tangan dan membuat portal beriak. Kultivator lain dengan usia yang sama keluar dari dalam. Ledakan. Saat dia mengambil satu langkah ke depan, terdengar seolah-olah langit sedang diinjak-injak bersama orang lain. Ini melumpuhkan manusia dan iblis. Dia memegang roda surgawi harta karun tertinggi yang memancarkan keilahian yang luar biasa. Bahkan Raja Naga pun gemetar melihatnya. Skistomper God gumam Sulur King. Ini adalah leluhur kuno terkuat pemakaman surga. Mengesampingkan 6 buah sucinya, dia ditakuti karena hartanya Skistomper Well, senjata yang dikabarkan ditinggalkan oleh Heaven Burial Conqueror. Silsilah pemakaman surga telah menghasilkan banyak master top dan dia adalah salah satunya. Namun, tidak satu pun dari mereka yang dapat mematahkan cetakan yang dibuat oleh sang penakluk dan tetap memilih untuk menggunakan senjatanya. Raja Sulur bertanya-tanya tentang situasinya mengapa Raja Jangkrik Emas mengundang begitu banyak leluhur kuno ke sini hari ini. Lama tidak bertemu, saudara Skistomper. Golden Cicada menyapa 3 tuan dari pemakaman surga. Benar, kakak Jangkrik Emas. Skistomper tersenyum seolah sedang berbicara dengan seorang teman lama. Setelah berjalan ke istana, dia menyapa penjaga pagoda karena mereka berada di level yang sama. Lama tidak bertemu, aku tidak menyangka kamu mendapat undangan dari Brother Golden Cicada. Penjaga pagoda berkata, aku tidak hanya di sini untuk jamuan makan, ada anak nakal yang harus kubunuh. Skistomper melirik kerumunan dan membuat mereka bergidik. Tidak ada yang berani menatap matanya. Siapa? Penjaga pagoda bertanya. Namanya Li Qiye. Haus darah Skistomper melonjak, menyebabkan suhu turun. Banyak yang saling bertukar pandang mereka telah mendengar tentang Li Qiye yang membunuh Halo Monarch. Dewa Skistomper jelas ada di sini untuk balas dendam karena raja adalah keturunan dan murid langsungnya. Mereka datang dengan persiapan kali ini 3 leluhur kuno dan artefak pamungkas. Aku pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Penjaga pagoda berkata. Sihir adalah salah satu cara untuk menggambarkannya. Kata Jun Cui-chan, tidak berani meremehkan Li Qiye. Jadi apa? Dia akan mati karena menentang dewa. Penjaga pagoda berkata, melepaskan keilahiannya yang mendominasi. Saya sangat setuju, tidak ada yang bisa menentang garis keturunan kami. Suara sengit lainnya bergema di seluruh wilayah. Cahaya menambahkan lapisan ke segala sesuatu seperti merkuri yang mengalir. Dunia cahaya muncul di atas istana dan menyinari orang-orang di bawahnya. Cahaya ini dimaksudkan untuk dinikmati dengan nyaman, bukan ditakuti. Ini adalah lampu penuntun dalam kegelapan, memungkinkan para pelancong untuk berjalan tanpa ragu-ragu. Ini membuat orang ingin tunduk pada cahaya. Seorang pemuda berjalan keluar dari cahaya.
Dia terlihat agak rata-rata tetapi afinitas sucinya tidak terbatas. Sepertinya ada himne yang mengiringi cahaya itu sendiri. Itu menenangkan dan memesona. Beberapa merasakan dorongan untuk berlutut di hadapannya dan mencium kakinya. Itu mengusir kegelapan, tidak membiarkan apapun ada selain cahaya. Ini sepertinya jalan yang tepat dari Grand Dao lembut dan benar namun mendominasi. Raja berseri-seri. Banyak ahli dan bahkan Raja Iblis ingin bergabung dengannya. Beberapa air mata mengalir di pipi mereka karena kehangatan cahaya. Ini sama sekali berbeda dari Pagoda Guardian dan Skistomper God. Aura mereka kuat sementara kesucian ini hanyalah menghibur. Semua orang berdiri setelah melihatnya termasuk para Raja Naga teratas. Dia dan dua orang jenius lainnya berasal dari generasi yang sama tapi dia satu langkah di atas mereka dalam hal kekuatan. Dia memiliki 6 buah suci dan berasal dari Istana Gatchaser. Meskipun dia bukan satu-satunya yang memiliki banyak buah di sini, dia masih memiliki ruang untuk tumbuh. 6 buah mungkin merupakan batas leluhur kuno seperti Pagoda Guardian dan Skistomper God. Faktanya, mengingat usia dan bakatnya, dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan 12 buah suci dan menciptakan pohon suci jalan sejati menuju puncak. Dalam arti tertentu, sangat memalukan baginya untuk dilahirkan di era dan sekte yang sama dengan Concheal Conqueror. Dia, lebih sering daripada tidak, menaungi dia. Nenek moyang kuno harus keluar lagi untuk menyambut pendatang baru ini. Cahayamu telah mencapai batasnya, kamu akan segera mendapatkan buah ketujuh. Jun Cuichan yang sombong menghormati kejeniusan yang cakap ini. Ini membutuhkan lebih banyak waktu, sama seperti hanya masalah waktu sebelum kamu mengejar dan melampauiku. Radiant Monarch tersenyum cerah, memiliki karisma tanpa penampilan fisik yang mengesankan. Jun Cuichan merasa terhormat dipuji oleh jenius terkuat saat ini dan tertawa terbahak-bahak. Haha, kamu terlalu baik. Saya perlu menghabiskan lebih banyak waktu dengan Anda sehingga saya bisa belajar dari yang terbaik. Dewa dan Luminus pernah menjadi musuh bebuyutan tetapi permusuhan telah dibersihkan seiring waktu. Kedua jenius ini menghargai bakat satu sama lain dan ingin berteman. Haha, kalian memproklamirkan diri sebagai kultivator yang benar hanyalah sekelompok orang munafik, saling memuji sambil memikirkan apapun kecuali. Seseorang tertawa dan menyela pembicaraan mereka. Angin kencang terwujud menjadi kenyataan, mengirimkan puing-puing dan pembudidaya yang lebih lemah terbang. Orang-orang mendongak dan melihat naga api besar dengan perut gendut. Aura drakoniknya membayangi semua iblis. Ini masalah insting. Naga liar. Mereka meneriakkan gelarnya dan menjadi takut. Orang gila ini bisa secara acak memulai pembantaian di sini. Huff. Skistomper dan Pagoda Guardian merengut setelah melihatnya. Saudara naga liar, tolong tahan dirimu dan duduklah, teriak Raja Jangkrik Emas. Naga liar mendengarkan dan mengubah wujudnya menjadi manusia. Dia mendarat dan tersenyum. Golden Cicada, bagaimana mungkin Anda tidak mengundang saya ke pesta besar ini? Golden Cicada terkekeh canggung sebelum menjawab. Aku tidak ingin mengganggumu karena kamu sangat sibuk. Ayo, duduk di sini. Dia buru-buru memimpin naga liar ke daerah bergengsi bersama para raja naga lainnya. Mereka adalah guk-guk teratas dari generasi ini, 3 di antaranya adalah Raja Naga 6 buah. Mereka mewakili kekuatan terkuat dari apa yang disebut jalan lurus. Di sisi lain, naga liar jelas merupakan penjahat. Meskipun demikian, dia tidak takut berada di samping mereka. Dia melihat sekeliling sebelum tersenyum pada penjaga pagoda kakek tua. Jangan beri aku tatapan kotor itu. Saya di sini untuk melihat dewa yang memerintah, bukan untuk melawan Anda. Huff. Penjaga pagoda juga tidak berniat bertarung, sama halnya dengan dewa Skistomper. Di lokasi lain, mereka pasti lebih unggul dan tidak akan membiarkan kesempatan ini sia-sia. Membunuh naga liar akan membuat mereka terkenal selain menghilangkan sumber masalah bagi dunia. Saya mengakui bahwa Istana Gatchaser agak mengerikan di generasi ini. Dia kemudian berbicara kepada Radiant Monarch. Kamu sendiri adalah satu hal tetapi kemudian ada Concheal Conqueror juga, tentu saja lebih dari yang bisa aku tangani. Dia tidak keberatan mengungkapkan pemikirannya terhadap Gatchaser. Ini adalah gayanya selalu langsung dan jujur. Kalau begitu ubah caramu, rekan Daois. Radiant Monarch berkata jika Anda bersikeras melakukan kekejaman, belum lagi kami, cahaya tidak akan mengampuni Anda. Nada suaranya sopan dan mendominasi. Beberapa di benua yang lebih rendah berani berbicara dengan naga liar dengan cara ini. Haha, kamu memang memiliki potensi yang tidak terbatas tetapi masih ada jalan panjang sebelum kamu dapat membunuhku. Aku bahkan tidak takut pada kuda jantan 8, apalagi kamu. Klaim Radiant Monarch didasarkan pada keyakinan. Hanya masalah waktu sebelum dia mendapatkan 7 atau 8 buah suci untuk melampaui naga liar. Selain itu,
Conceal Conqueror juga hadir sehingga Wild Dragon tidak memiliki kesempatan untuk menghentikan God Chaser. Meskipun demikian, naga liar adalah pemimpin berpengalaman yang telah memimpin penjahat melawan dunia sebelumnya. Dia selamat dari banyak pertemuan dengan 8 kuda jantan Dao Lord sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak merasa takut berada di kamar bersama para raja naga ini. Kami akan melenyapkanmu jika kamu bersikeras pada cara jahatmu. Raja Radiant berkata. Haha, anak muda selalu agresif. Naga liar tertawa, kita akan lihat siapa yang bisa menunggu. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan Radiant Monarch dan Conceal Conqueror sendirian. Bagaimanapun, yang terakhir berhasil membunuh 8 kuda jantan Dao Lord. Namun, dia bisa lari kembali ke Demon dan menikmati perlindungan dari Dewa Ular. Waktu ada di pihaknya karena keduanya mungkin tidak tinggal di benua yang lebih rendah selamanya. Jika mereka pergi, Dewa dan God Chaser tidak lagi memiliki kesempatan untuk melawannya. Oke, tuan-tuan, kita di sini bukan untuk berseteru. Kesampingkan masalahmu dan minumlah sebagai gantinya. Jangkrik emas di mediasi. Tidak apa-apa karena saya memiliki 2 gol hari ini. Pertama, saya ingin 2 sumber dewa Anda. Kedua, saya ingin bertemu Dewa Lalat Darah. Kata naga liar. Yang lain menjadi emosional setelah mendengar dewa yang memerintah dibesarkan. Dewa-dewa ini adalah yang tertinggi selama mereka berada di wilayah iblis. Semua orang di sini takut pada mereka. Ini terutama berlaku untuk Bloodfly yang terkenal kejam. Rumor mengatakan bahwa dewa ini menikmati menghisap darah dari para pembudidaya, hanya menyisakan mayat kering. Tentu saja, saudara, saya mengundang semua orang ke sini agar kita dapat melihat sumber dewa bersama-sama. Jangkrik emas tersenyum. Dia memerintahkan seorang murid di dekatnya untuk menjemput mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum kedua sumber diletakkan di atas meja di tengah untuk dilihat semua orang. Kekuatan mereka seluas lautan dan memandikan orang banyak. Setan dan binatang khususnya menikmati afinitas khusus ini. Sumber Dewa Peacock Monarch adalah bahan terbaik untuk pemahaman dan kultivasi Dao mereka. Karena itu, beberapa mengeluarkan air liur dan berfantasi tentang merebutnya. Tentu saja, mereka tidak cukup bodoh untuk benar-benar melakukan ini di hadapan banyak master. Raja Merak sangat kuat. Radiant Monarch tidak bisa tidak memuji. Saya tidak punya apa-apa selain menghormati dia. Sayangnya, dia kehabisan waktu. Kata naga liar. Hanya pecahan-pecahan ini yang mengeluarkan energi, apalagi kekuatan dewa yang memerintah selama masa jayanya. Siapa yang terkuat dari 6 dewa yang memerintah? Jun Cuichan bertanya. Para dewa naga saling pandang dan tidak mau menjawab. Di Demon, dewa-dewa yang memerintah adalah yang terkuat jika tidak menghitung dewa-dewa pendiri. Mereka yang memiliki 6 buah keramat tetap tidak berani menghina makhluk ini dengan berkomentar sembarangan. Tentu saja, naga liar adalah pengecualian. Dia berkata tanpa menahan diri, Vingard adalah yang terkuat dan tertua dari 6. Dia tidak takut karena status istimewanya di ular. Ketika dewa yang memerintah tidak ada, dia bertanggung jawab atas cabang ini. Saya tidak punya masalah dengan penilaian itu. Golden Cicada tidak punya pilihan selain mengakuinya. Sudah lama sejak terakhir kali kita mendengar sesuatu tentang Vingard. Penjaga pagoda berkata. Vingard telah menjadi dewa yang memerintah lebih lama dari siapapun. Kayu adalah cabangnya, didirikan oleh Demon Conqueror. Vin telah memimpin sejak penakluk ini meninggalkan iblis. Sudah lama sejak Vin terlihat di depan umum. Namun, saya paling menghormati Peacock Monarch karena dia telah membawa kedamaian dan stabilitas bagi Demon. Naga liar berkata sambil tersenyum. Setan tidak memiliki masalah dengan ini sementara orang luar menahan diri untuk tidak berkomentar. Setan saat ini adalah salah satu garis keturunan terkuat saat ini di benua yang lebih rendah. Itu selalu bersatu melawan musuh eksternal, termasuk ke-6 cabang. Jadi, melawan iblis di wilayahnya sendiri berarti kematian. Bahkan penakluk pun tidak bisa bertahan. Persatuan yang berkelanjutan ini dimulai oleh Raja Merak yang cakap. Mengesampingkan itu, aku ingin bertemu Bloodfly God, dia seharusnya ada di sekitar. Kata naga liar. Setan dan binatang menganggap suatu kehormatan besar untuk bertemu dengan dewa yang memerintah. Dengan demikian, mereka menjadi agak bersemangat. Penggarap dari dunia luar juga berbagi sentimen yang sama, meski pada tingkat yang lebih rendah. Dewa yang memerintah akan melihat semua orang tapi aku punya masalah kecil dulu. Golden Cicada berkata jika ada yang bisa menemukan solusi yang dapat diterima, hadiahnya adalah 2 sumber dewa ini. Tanda tanya tanda seru. Ini mengejutkan semua pendengar. Kamu memberikan 2 sumber. Naga liar meminta konfirmasi. Seperti yang sudah kamu ketahui, Brother Wild Dragon,
mengumpulkan keenamnya memiliki arti khusus. Kata jangkrik emas. Keenamnya naga liar menjadi serius. Menggabungkan 6 kemungkinan besar tidak berarti banyak bagi orang luar tetapi berbeda untuk iblis. Ada kemungkinan besar untuk menjadi dewa penguasa berikutnya untuk Vader. Posisi ini menikmati pemujaan dan kekuatan yang berasal dari iblis dan binatang buas, mengubah pemegangnya menjadi salah satu karakter terkuat di iblis. Itu adalah impian semua iblis yang hidup. Lebih buruk lagi, mendapatkan 6 masih berarti masa depan yang cerah. Tempat raja dijamin. Mereka mungkin bisa menyebut diri mereka dewa di kemudian hari. Dengan demikian, naga liar sangat tergoda meskipun pencapaiannya saat ini. Beberapa orang luar juga tertarik, terutama para dewa naga. Sulur raja juga setan sehingga dia diinginkan lebih dari rekan-rekannya. Apakah keenamnya akan mengizinkan pemiliknya memasuki sarang dewa? Jun Cuichan mengajukan pertanyaan kunci dan menarik perhatian semua orang. Apakah itu benar? Pakar iblis lainnya menyela. Semua mata tertuju pada Golden Cicada King. Sarang dewa adalah area legendaris tempat suci bagi para iblis. Penggarap manusia mungkin tidak peduli dengan posisi dewa yang memerintah tetapi sarang dewa adalah masalah lain. Desas-desus mengatakan bahwa ada kekayaan besar di dalamnya. Ya, kemungkinannya ada, itu tergantung pada apakah sarang itu memberikan izin masuk. Golden Cicada menjawab. Aku yang akan masuk dan mendapatkan kekayaan itu. Dewa pendiri selanjutnya tidak lain adalah aku. Naga liar tidak menyembunyikan ambisinya. Saya pikir Anda pernah ke sana sebelumnya. Skistomper God bertanya pada musuhnya. Semua orang ingin tahu jawabannya juga karena naga liar adalah salah satu dari sedikit yang mampu meninggalkan iblis. Hak istimewa ini mungkin berasal dari sarang ilahi. Nasib mengikat kita, hanya itu yang bisa kukatakan. Naga liar membuatnya tidak jelas. Meskipun demikian, jawaban ini mengkonfirmasi kecurigaan semua orang. Apakah kekayaan besar ada hubungannya dengan penakluk iblis? Sulur Raja bertanya Golden Cicada. Aku mendengar hal serupa, sang penakluk mungkin sebenarnya berasal dari sana. Naga liar tertawa. Rumor ini juga sudah ada sebentar. Penakluk iblis itu spesial, banyak yang berpikir bahwa dia mungkin adalah iblis terkuat dalam sejarah. Dia bertarung melawan pengadilan surgawi dan kota abadi, tidak takut pada siapapun. Jika dia entah bagaimana terhubung ke sarang dewa, ini adalah bukti kekayaan sarang yang luar biasa. Karena semua orang tertarik, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Tidak hanya setan yang memenuhi syarat untuk masuk, tetapi juga orang luar dari The Rache dan The People. Tentu saja, ini tergantung pada keberuntungan semua orang. Di masa lalu, seseorang dari Raja Perang telah masuk dan pergi dengan telur dewa. Ya, Raja Perang memiliki telur dewa. Raja Radiant berkata. Sangat akurat untuk mempertimbangkan 6 sumber dewa sebagai kuncinya. Seseorang harus memilikinya untuk masuk. Kata jangkrik emas. Di mana 4 lainnya? Radiant Monarch berbicara. Matanya penuh dengan afinitas suci, selalu mempengaruhi orang lain untuk berlutut di hadapannya. Sejauh yang aku tahu, bangsawan muda Goldcrest dari Phoenix memilikinya, bangsawan muda Likie juga memilikinya. Saya punya 1. Sulur Raja terungkap. Dan milikmu akan menjadi milikku. Naga liar menatap Raja Sulur. Mereka yang berada di sisinya langsung berdiri, siap bertarung. Dia, di sisi lain, tetap tenang dan berkata jangan ragu untuk mencoba. Huff. Apakah menurutmu kamu bisa melakukan sesukamu di hadapan kami? Jun Cuichan berkata dengan dingin, jelas di pihak Raja Sulur. Semua orang di sini ingin mendapatkan keenamnya, jangan berbohong sekarang. Naga liar tertawa ketika dia menatap para Raja Naga, ingin membuat keretakan di antara mereka. Kami tidak akan jatuh ke perangkapmu. Penggarap di dunia harus hidup bersama dalam harmoni. Adapun keberuntungan, tidak perlu bersaing, serahkan pada takdir. Raja Radiant berkata. Omong kosong, munafik. Naga liar adalah salah satu dari sedikit yang tidak menyembunyikan rasa jijiknya pada faksi yang benar. Tuan-tuan, jangan terlalu terburu-buru di sini. Ada 2 sumber dewa di hadapanmu sekarang, selangkah demi selangkah. Kata jangkrik emas. Bicaralah, apa maksudmu? Kedua sumber ini sama baiknya dengan milik saya. Kata naga liar. Itu terlalu dini untuk dikatakan. Tuhan Skistomper menanggapi. Kita lihat saja nanti. Naga liar merespons. Golden Cicada, beritahu kami apa yang harus kami lakukan. Raja Radiant tersenyum. Auranya terpancar dan menenangkan suasana panas. Semua orang tahu bahwa ini bukanlah masalah sederhana mengingat kemampuan Golden Cicada dan proposal yang murah hati. Dia berdeham dan berkata saya memiliki masalah yang tidak terpecahkan, karenanya membutuhkan bantuan semua orang. Ada masalah yang tidak bisa kamu selesaikan.
Tuhan Skistomper bertanya. Golden Cicada tidak kalah dengan siapapun di sini. Bagaimanapun, dia adalah saudara dari dewa yang memerintah. Ini adalah tablet batu, katanya sebelum menyuruh seorang murid untuk membawanya. Itu tidak terlihat begitu istimewa di luar usianya yang sudah tua. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, ada sesuatu yang tidak beres. Tablet batu itu tampaknya telah dipahat dari suatu tempat, dengan sisi depannya halus dan sisi belakangnya kasar dan berlubang. Selain itu, sementara sisi depannya tampak dipoles, ada sesuatu yang aneh menutupi permukaannya, sekelompok titik hitam terperangkap di bawahnya. Para Raja Naga segera melihat sesuatu yang istimewa tentang tablet itu sementara yang lain tidak terlalu memikirkannya. Saya belum bisa menemukan tablet ini. Hari ini adalah kesempatan langka di mana begitu banyak pahlawan yang cakap berkumpul. Siapapun yang dapat membuka tablet ini akan memenangkan dua sumber dewa saya. Dia berkata. Sementara itu, para Raja Naga tidak bisa mengalihkan pandangan mereka darinya. Di mana kamu menemukan ini? Penjaga pagoda merasakan sesuatu yang menakutkan dan tidak menyenangkan darinya. Aku menemukannya secara kebetulan, kata jangkrik emas. Tidak, kamu pasti menggali ini dari kedalaman 10 gunung besar. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Naga liar merasakan sesuatu yang salah. Aku hanya ingin memuaskan rasa ingin tahuku. Jangkrik emas tersenyum. Sebagian besar merasa ada yang aneh dengan tablet itu juga. Lagi pula, mereka cukup kuat untuk merasakan fluktuasi tertentu. Ini segel. Jun Cui-chan, yang paling berbakat di sini, berkata. Kamu benar, keponakan yang berbudi luhur. Butuh beberapa saat sebelum mengkonfirmasi ini sementara Anda hanya perlu waktu singkat. Golden Cicada dipuji. Tidak mudah untuk menghancurkannya. Cui-chan senang diakui karena bakatnya. Saya tidak berpikir kita harus membuka segelnya. Mungkin itu menjebak sesuatu yang tidak menyenangkan. Tendril King berkata setelah memanfaatkan hukum jasanya yang benar seni kaisar. Itu memiliki reaksi negatif terhadap tablet. Yang lain saling bertukar pandang tetapi tidak menjawab. Siapapun yang bisa melepaskan segel ini akan mendapatkan dua sumber dewa, kan? Raja Radiant berkata, matanya yang cerah selalu menjadi pusat perhatian. Itu betul. Golden Cicada mengangguk, saya menghargai bantuan Anda. Baik, aku akan mencoba dulu. Naga liar muncul di depan tablet dan segera mengeluarkan panas yang ekstrim. Tanah di bawahnya langsung berubah menjadi lava. Sebagian besar tamu dilumpuhkan oleh auranya dan bahkan tidak bisa bergerak ke jarak yang aman. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan api yang mengamuk. Ini berbeda dari api biasa karena sepenuhnya terkonsentrasi menjadi satu sinar. Ekspresi Raja Naga 6 buah lainnya berubah setelah melihat ini. Api drakonik sejati. Radiant Monarch menjadi terkejut. Naga liar benar-benar memiliki garis keturunan naga sejati. Meski jarang, itu memberinya akses ke nyala api khusus ini. Penggarap tidak bisa melepaskan sesuatu dari level ini dengan api dao mereka. Api naga sejati bisa menyempurnakan yin dan yang. Sangat sedikit logam yang ada bisa menahan panas ini. Aduh, gagal merusak tablet, apalagi membuka segelnya. Apa-apaan segel ini? Akhirnya, dia mengingat api drakonik sejatinya dengan tak percaya. Meskipun demikian, mereka mendapatkan informasi baru kekuatan dari tablet yang tampaknya berasal dari setan. Biarkan aku mencoba. Radiant Monarch menjadi kompetitif dan bergabung dalam kontes. Mengaktifkan. Dia bernyanyi dan cahayanya meletus, untuk sementara membutakan penonton. Tidak ada lampu lain di dunia yang bisa dibandingkan. Cahayanya menyinari alam dengan sinarnya yang menusuk. Kain ruang dan waktu menjadi transparan dan murni. Jika dunia awalnya adalah batu kasar, perembesan lembut cahaya ini pada akhirnya akan mengubahnya menjadi batu giok halus dengan keanggunan yang tak tertandingi. Yang lain menjadi emosional. Bahkan para Raja Naga ingin menjauh, tidak ingin terpengaruh oleh cahayanya. Sayangnya, cahayanya yang luar biasa hanya berhasil sedikit menyenggol titik-titik hitam kecil di bawah permukaan. Ini adalah batasnya. Aneh sekali, ada kekuatan yang tidak diketahui di tablet. Radiant Monarch berhenti. Sisanya saling bertukar pandang. Jika Wild Dragon dan Radiant Monarch tidak bisa melakukannya, hal yang sama akan berlaku untuk mereka. Ini bahkan lebih sulit dari harapan saya. Golden Cicada sedikit kecewa. Kultivasi kita tidak buruk, tapi ada seseorang yang lebih kuat dari kita semua di sini. Raja Sulur menyarankan. Siapa? Pagoda penjaga bertanya sambil menyipitkan matanya. Dewa Lalat Darah. Sulur Raja menjawab, mengapa tidak mengundang dewa yang memerintah untuk bergabung dengan kami. Semua orang setuju dengan ini dan menatap Golden Cicada. Mereka sama sekali tidak setuju dengan penilaian kekuatannya. Raja Jangkrik Emas telah berbicara tentang dewa yang memerintah sebelumnya. Sayangnya,
Bloodfly God masih belum terlihat. Di mana Bloodfly God sekarang? Radiant Monarch bertanya. Dewa yang memerintah ada di sini tetapi tidak tergantung padaku kapan dia akan muncul. Tolong jangan khawatir, kalian semua akan bertemu dengannya. Golden Cicada tersenyum dan berkata. Mengapa ini sangat merepotkan? Saya di sini khusus untuk menemuinya. Naga liar tidak membelinya dan meninggikan suaranya Dewa Lalat Darah. Aku ingin penonton. Semua orang menunggu jawaban, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Biasanya, iblis seperti Wild Dragon, Golden Cicada, dan Chilgeze Hawk adalah guk-guk teratas di Demon. Sayangnya, mereka masih di bawah para dewa yang memerintah. Hanya naga liar yang tak kenal takut yang berani mengajukan tuntutan saat ini. Para Raja Naga mengerti bahwa Dewa Lalat Darah ada di kota ini, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak ingin melihat mereka. Mereka berpikir tentang rumor dewa ini haus darah. Dia telah menguras banyak setan dan Raja Naga karena telah menghinanya sebelumnya. Dengan demikian, dia memiliki reputasi terburuk dari keenamnya. Hanya memikirkan dia memata-matai mereka membuat mereka gugup. Bisakah kamu mencoba dan mengundangnya lagi? Penjaga pagoda berkata dengan serius. Bukannya aku tidak ingin kalian semua melihatnya, ini bukan keputusanku. Golden Cicada tersenyum kecut. Kami melakukan perjalanan dari belahan dunia lain untuk bergabung dengan Anda di sini, ini bukan keramahan yang saya harapkan dari Anda. Raja Radiant berkata. Aku yakin dewa penguasa kita menyadari ketulusanmu. Jangkrik Emas merespons. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Jangkrik Emas tidak bisa memaksa dewa komandonya untuk keluar sementara Raja Naga lainnya tidak menghargai kurangnya rasa hormat. Namun, bahkan jika mereka tidak puas, apa yang bisa mereka lakukan? Bagaimana bisa seseorang tidak menghadiri pesta besar ini? Suara berlarut-larut bergema di seluruh istana. Meskipun itu tidak datang dengan aura yang menindas, kata-kata itu sepertinya terbentang selama jutaan tahun dan bergema di hati mereka. Mustahil untuk memblokirnya terlepas dari usaha mereka. Para Raja Naga tahu bahwa pembicara itu sebenarnya lebih kuat dari mereka. Mereka mendongak dan melihat aliran temporal melintasi cakrawala, tampaknya berjalan dari masa lalu ke masa kini. Seorang kultivator duduk bersila di sungai, tampak seperti penguasa langit dan bumi. Dia bisa mengamati 3000 dunia dengan 1000 wajahnya. Ini bukan hanya deskripsi, dia benar-benar memiliki 1000 wajah. Masing-masing menghadap ke arah yang berbeda, mengamati dunia yang berbeda. Penguasa berwajah 1000, para Raja Naga mengenalinya. Guardian Pagoda dan Skistomper God membungkuk meski berstatus bergengsi. Sementara itu, penonton menarik napas dalam-dalam setelah mendengar gelarnya. Apa yang terjadi di sini? Mengapa penguasa mengunjungi iblis juga? Seseorang bergumam. Berdaulat, Skistomper dan Pagoda Penjaga menyambutnya. Dia adalah master dari seseorang yang dikenal oleh semua penakluk paling berbakat dalam generasi terakhir, penakluk fenomena. Dia menjabat sebagai salah satu leluhur kuno tertua di Lunar Lineage. Di benua bawah, Stoneox dikenal sebagai penguasa naga terkuat. Rumor mengatakan bahwa dia bisa bertarung melawan penakluk manapun tanpa kalah. Sovereign berwajah 1000 hanya berada di urutan kedua setelah Stoneox. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menandinginya kecuali mereka mendapatkan 7 buah suci. Golden Cicada tidak mengharapkan ini karena dia tidak mengundang Sultan. Sudah lama sejak dia terakhir menunjukkan dirinya di depan umum. Beberapa berpikir bahwa dia telah meninggal karena usia tua. Perintah Tuhan, mengapa kamu tidak bergabung dengan kami jika kamu sudah ada di sini? Suaranya bergema, setiap kata bergema di seluruh alam dan tidak meninggalkan tempat bagi siapapun untuk bersembunyi terlepas dari teknik siluman mereka yang tiada taraf. Berdengung. Kegelapan tiba-tiba menyapu seperti tsunami saat sesosok muncul di atas istana kurus dan halus, hampir seperti patung yang telah diukir dengan pisau. Bau darah yang kuat menyerbu dan membuat semua orang ketakutan. Sosok itu mengenakan jubah berwarna darah gelap dan memiliki tatapan tajam. Mereka terpesona oleh kehadirannya dan merasa seolah-olah ada sesuatu yang menguras darah mereka. Para Raja Naga menjadi gelisah meski ingin dia muncul di tempat pertama. Memerintah Tuhan, setan dan binatang bersujud setelah melihatnya. Ini berbeda dari Raja Naga lainnya. Aura yang terakhir memaksa mereka untuk tunduk. Dalam hal ini, dia adalah penguasa yang memerintah semacam dewa di hati mereka. Selama dia tetap dalam posisi ini, mereka akan selalu memujanya. Hanya keberadaan yang kuat seperti Wild Dragon dan Golden Cicada yang tidak perlu berlutut. Merupakan suatu kehormatan untuk berada di hadapan Anda, memerintahkan Tuhan. Kata Jangkrik Emas. Raja Naga lainnya juga membungkuk sedikit, tidak berani meremehkannya. Hahaha, akhirnya, Naga liar tertawa. Sovereign, mengapa kamu bersikeras untuk bertemu denganku?
Kata-kata Bloodfly God sepertinya berasal dari 9 lapisan neraka. Dewa yang memancarkan kedengkian dan afinitas jahat makhluk yang benar-benar mengerikan. Dia tidak meremehkan penguasa berwajah 1000 dan memfokuskan matanya yang berwarna darah pada musuh potensial ini. Kekuatannya adalah satu hal tetapi aura jahat ini membuatnya lebih terlihat seperti iblis daripada dewa. Kamu jarang muncul jadi aku secara khusus di sini untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Sovereign bermata 1000 berkata. Kata-katanya yang bergema mengusir aura jahat dewa yang memerintah. Kamu memang memiliki 1000 wajah, mampu melihat semua gerakanku. Bloodfly merespons. Para Raja Naga lainnya mengira Sang Sultan memenuhi reputasinya. Mereka tidak bisa melihat Bloodfly karena ini adalah demon. Dewa-dewa yang memerintah ada di mana-mana dan sulit dipahami di sini. Meskipun demikian, Sultan masih berhasil memaksanya keluar. Seni kecil ini tidak layak disebut, kata penguasa. Kehadirannya menanamkan kedamaian dan keberanian kepada para pendengarnya. Pertanyaan saya adalah, apakah fenomena mengunjungi tempat ini? Dia langsung ke intinya. Tidak ada yang mengharapkan pertanyaan ini karena mereka mengira fenomena telah pergi ke benua atas. Plus, sebagai tuannya, bukankah penguasa seharusnya tahu paling banyak tentang dia? Mengapa Anda bertanya kepada saya tentang murid Anda? Saya tidak tahu. Bloodfly menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang punya masalah dengan jawaban ini. Selain itu, apakah itu penting? Sang penakluk tidak lagi berada di benua bawah. Para Dewa Naga saling pandang dan tahu bahwa cerita ini lebih dari itu. Jangan menyangkal hal ini, memerintahkan Tuhan. Saya yakin akan hal ini dan hanya ingin Anda menguraikannya. Sovereign berkata dengan nada serius, siap untuk menyelesaikan ini. Sangat baik. Dewa Lalat Darah berkata penakluk fenomena memang datang untuk mengajukan pertanyaan kepadaku. Mengenai tulang leluhur, Sovereign bertanya. Tulang leluhur. Semua orang menjadi emosional setelah mendengar tentang ini. Tulang legendaris. Radiant Monarch kehilangan ketenangannya. Semua mata tertuju pada Sultan, menunggu konfirmasi. Tulang ini telah menyebabkan perang antara dua faksi besar sebelumnya. Itu memengaruhi ke-6 benua dan Master Top seperti Heaven Burial dan Demon Conqueror. Bloodfly God sendiri terkejut. Butuh sedetik baginya untuk menenangkan diri dan menggelengkan kepalanya. Saya khawatir ada kesalahpahaman. Itu tidak berkaitan dengan tulang leluhur. Kerumunan menjadi kecewa setelah mendengar ini. Sovereign, penakluk memiliki informasi tentang tulang. Skistomper mau tidak mau bertanya. Sovereign tidak menjawabnya dan terus bertanya Bloodfly mengapa fenomena mencarimu. Kerumunan hanya ingin belajar lebih banyak tentang tulang leluhur tetapi Sultan memikirkan hal lain. Meskipun demikian, para Raja Naga masih tertarik dengan percakapan ini. Mengapa fenomena Conqueror mencari Bloodfly God karena Lunar Lineage tidak ada hubungannya dengan Demon? Saya tidak perlu menjawab ini. Jika Anda benar-benar ingin tahu, tanyakan saja pada sang penakluk. Bloodfly menggelengkan kepalanya. Selain itu, dia lebih kuat dari keduanya karena ini adalah iblis. Dia sudah cukup sopan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Rasa ingin tahu tumbuh di antara para pendengar. Tampaknya tidak masuk akal bagi penguasa untuk datang ke sini dengan tingkat agresi seperti ini atas beberapa pertanyaan. Sepertinya kamu menyembunyikan sesuatu. Penguasa tidak menahan diri, mengabaikan bahwa ini adalah domain Bloodfly dan bersiap untuk bertarung. Radiant Monarch dan yang lainnya mengerti bahwa ini harus dibenarkan dalam beberapa hal. Sovereign, perhatikan kata-katamu. Ini adalah iblis, bukan silsilah lunar Anda. Saya menunjukkan rasa hormat kepada Anda karena Anda adalah tamu. Tolong lakukan hal yang sama. Nada Bloodfly God menjadi dingin. Pendengar merasa seolah-olah ada jarum yang menusuk jantung mereka untuk mengalirkan darah sesuatu yang mirip dengan nyamuk yang mematikan. Meskipun dia belum mengaktifkan auranya, hanya suaranya saja yang membuat mereka berpikir tentang kematian. Ini lebih menakutkan daripada aura penekan yang berasal dari penjaga pagoda atau Dewa Skistomper, yang tertanam dalam pikiran mereka. Semua orang tahu bahwa dia kehilangan kesabarannya dan memang seharusnya begitu. Meskipun penguasa berwajah 1000 hampir tak terkalahkan di benua yang lebih rendah, ada kemungkinan dia tidak akan bisa meninggalkan iblis hidup hari ini. Jadi kamu menolak untuk berbicara. Penguasa adalah penguasa seorang penakluk dan tidak takut pada siapapun. Memang, tatapan Bloodfly God mengintensifkan, menyebabkan kerumunan gemetar ketakutan. Jika Anda tidak puas, datanglah, saya siap menghibur Anda. Penggarap dan iblis yang lebih lemah menjadi takut, tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Adapun para Raja Naga, mereka bertanya-tanya tentang situasinya. Pertama, Sovereign berwajah 1000 tidak bisa digambarkan sebagai sombong. Faktanya, kepribadian dan sikapnya adalah yang terbaik, karenanya dia menjadi guru seorang penakluk. Perintah Tuhan,
Apakah ada alasan mengapa kamu tidak mau berbicara? Suara yang menyenangkan selaras dengan alam bergema. Dao selaras dengan pembicara. Dao dan rune tampak menari di udara dan menjadi lebih mudah dipahami. Mereka bersatu untuk membentuk seorang wanita. Daerah di sekitarnya menjadi tanah suci untuk bercocok tanam. Dao semua orang juga muncul dan mulai menunjukkan kegembiraan melihatnya. Dia tampaknya menjadi pusat Grand Dao. Semua yang lain mengikuti jejaknya. Hukumnya entah bagaimana bisa menekan hukum para Raja Naga juga. Mereka terkejut melihat hal seperti ini terjadi pada mereka. Ya, dia adalah seorang penakluk hukum Dao-nya sendiri mengatakan itu semua. Wanita berpakaian sederhana ini mewujudkan kesederhanaan dan kealamian. Meskipun dia tidak memiliki kecantikan yang tak tertandingi seperti Raja Sulur, dia memancarkan keanggunan dan pesona yang tiada taraf. Pengamat tidak pernah bosan melihatnya. Penakluk kebenaran. Semua tamu membungkuk hormat termasuk para Raja Naga. Dia adalah contoh sempurna tentang bagaimana seorang penakluk seharusnya benar dan selaras dengan Dao. Penampilannya hari ini secara alami mengejutkan penonton. Dia keluar dari kultivasi yang terisolasi. Sword Grasp Venerable bergumam. Dia adalah salah satu dari dua penakluk yang masih tinggal di benua bawah. Baru-baru ini, beberapa penakluk telah diproduksi di negeri ini: Concheal, Heavenpeak, Phenomena, dan Green Mountain. Heavenpeak dibunuh oleh Concheal dan Green Mountain telah pergi. Kebenaran adalah kebalikan dari menyembunyikan, dia selalu tidak menonjolkan diri. Setelah mendapatkan buah Dao, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Dia datang dari benua atas dan dibawa turun oleh Dao Alliance untuk tinggal di Immortal Platform. Asal-usulnya awalnya merupakan misteri, tetapi entah bagaimana orang-orang mengetahui bahwa ayahnya adalah tiga kebenaran Dao Lord. Dia dikenal karena membenci kejahatan dan hidup dengan cara yang lurus. Dia menjabat sebagai pilar Dao Alliance dan telah membunuh banyak ahli dari Derace. Dia tidak menyukai pengadilan surgawi, aliansi ilahi, dan aliansi surga. Takdir mempermainkannya dengan membuatnya jatuh cinta pada Kaisar Agung dari perlombaan. Mereka menikah secara rahasia dan memiliki seorang putri. Ini membuat pengadilan surgawi marah sehingga mengirim leluhur dan kaisar untuk menyergapnya. Dia menggendong bayi perempuannya dan berjuang keluar dari pengepungan, meskipun menderita luka yang parah. Selama momen genting ini, Dark Frost Dao Lord muncul dan memukul mundur musuh. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Dia mempercayakan putrinya kepadanya sebelum meninggal. Dia membawa bayi itu ke aliansi Dao, tetapi kemudian, bayi itu dibawa ke platform abadi. Meskipun demikian, garis keturunan masih melakukan yang terbaik untuk merawatnya. Dia berbakat karena garis keturunannya dan akhirnya menjadi seorang penakluk. Ada sesuatu yang membatasi dan membuatnya semakin lemah. Bisa jadi hukum jasa yang dipilihnya atau dia berasal dari benua atas, membuatnya lebih sulit untuk berkultivasi. Beberapa percaya bahwa jika dia tetap berada di benua atas, dia akan memiliki 7 atau 8 buah sekarang. Ini tampak seperti kisah seorang putri yang jatuh dari kasih karunia, mengalami penurunan pangkat ke alam bawah. Rumor mengatakan bahwa ini diperlukan untuk kebaikannya sendiri. Pengadilan surgawi tidak membatalkan masalah ini sehingga dia sebenarnya lebih aman di benua yang lebih rendah. Berbeda dengan Concheal Conqueror yang tak terkalahkan yang tidak keberatan mengambil tindakan, Truth Conqueror selalu menjaga jarak dari publik. Sebagian besar menghubungkan ini dengan asalnya, bahwa keberadaannya merupakan penghinaan bagi pengadilan surgawi. Dengan demikian, mereka dapat mengambil tindakan kapan saja untuk menyingkirkannya. Oleh karena itu, sebelum memiliki kekuatan yang cukup untuk menentang pengadilan surgawi, dia berhak memilih untuk berlatih. Kenapa dia di Demon meskipun tidak menerima undangan? Pertanyaan ini melintas di benak semua orang. Selamat, penakluk, atas buah Dao keempatmu. Bloodfly berkata, tetapi nadanya sama sekali bukan ucapan selamat. 4 sekarang. Kerumunan menatapnya. Ini cukup untuk mengancam semua orang di sini. Jika dibandingkan dengan Concheal atau Eight Stallion, dia terlihat tertinggal mengingat waktu debut dan latar belakangnya. Meskipun demikian, tidak ada satu standar untuk kultivasi. Dari sudut pandang lain, dia mungkin sedang membangun fondasi yang kokoh dan masa depannya mungkin lebih cerah daripada masa depan Concheal. Meskipun beberapa Raja Naga di sini memiliki 6 buah suci, mereka mungkin tidak bisa mengalahkannya. Kenyataannya adalah bahwa Raja Naga masih lebih lemah dari penakluk dan Raja Dao. Satu-satunya pengecualian adalah tokoh sejarah unik seperti Kaisar Naga Luar Angkasa atau leluhur Naga Kerbau. Hanya sedikit peningkatan. Kebenaran berkata, Komandan Tuhan, bisakah Anda menguraikan masalah ini? Tidak ada yang perlu dikatakan. Lampu merah menyala di matanya saat dia menjawab. Para setan dan binatang merasa bangga karena dewa mereka masih siap menghadapi seorang penakluk.
Suasana menjadi tegang setelah penolakan tersebut. Dewa yang memerintah versus penakluk akan menjadi peristiwa yang monumental. Sepertinya aku tidak terlambat, pestanya masih berlangsung. Suara santai tiba-tiba menyela ketegangan. Semua orang menoleh dan melihat 4 orang. Pemimpin kelompok itu adalah pria biasa. Siapa lagi mereka selain Li Qiye dan para pemuda? Adegan yang luar biasa, Goldcrest melihat semua pukulan besar dan menjadi cemas. Mingxi menjulurkan lidahnya dan bersembunyi di belakang Li Qiye. Yunyun juga terkejut setelah melihat semua kultivator bergengsi. Li Qiye ada di sini. Semua orang telah mendengar tentang Li Qiye pada saat ini. Rekor pertempurannya mengejutkan dunia, membunuh 5 Raja Naga dan Halo Monarch. Semua mata langsung tertuju padanya. Bloodfly God menatapnya dengan intens, penakluk kebenaran melakukan hal yang sama. Yang Noble Li, saya minta maaf atas kurangnya penerimaan. Golden Cicada bergegas untuk menyambutnya. Tidak apa-apa, aku di sini hanya untuk menemukan seseorang dan mungkin merusak pestamu. Kata Li Qiye sambil tersenyum. Kamu terlalu lucu, bangsawan muda. Golden Cicada dengan canggung menanggapi. Kamu Li Qiye. Skistomper God mengambil satu langkah ke depan dan mengintensifkan auranya, menakuti semua anggota kerumunan. Siapa kamu? Li Qiye meliriknya. Skistomper. Dia menyatakan gelarnya dan berkata dengan dingin, kamu akan mati karena membunuh muridku. Dia Master Halo Monarch dan leluhur kuno pemakaman surga. Jian Yunyun berbisik. Li Qiye melambaikan tangannya seolah-olah dia mengerti dan berkata, begitu, ayah pembalas dendam anak, tuan pembalasan murid, sangat umum. Sejajar dengan mereka yang ingin membunuhku saat itu. Kesombongan belaka, aku akan memenggal kepalamu hari ini. Aura Skistomper meletus dan menyebabkan gelombang keempat arah. Saudara Skistomper, harap tenang untuk saat ini. Golden Cicada tidak ingin perjamuannya terganggu. Li Qiye mengabaikannya dan mendekati Bloodfly God dengan kecepatan luar biasa. Jadi bau busuk itu berasal darimu, tapi kamu bukan yang aku cari. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Siapa yang kamu cari? Bloodfly God berjaga-jaga. Pembunuh yang satu itu, Shadow Rider. Li Qiye menjawab dengan acuh tak acuh. Penunggang bayangan. Kerumunan berteriak. Reaksi pertama mereka adalah melihat ke belakang untuk melihat apakah ada orang di sana. Judul ini adalah mimpi buruk bagi sebagian besar pembudidaya. Shadow Rider jelas bukan kultivator terkuat, banyak Raja Naga di sini lebih kuat. Meskipun demikian, mereka masih takut karena hampir tidak mungkin menghentikan pembunuh ini. Meninggal sebelum menyadarinya bukanlah hal yang ideal. Dengan demikian, setiap orang menjadi berhati-hati, kultivasi memainkan peran yang sangat kecil melawan pembunuh ini. Yang Noble Li, saya khawatir ada kesalahpahaman. Kami tidak menyembunyikan Shadow Rider, sekte kami tidak ada hubungannya dengan pembunuh ini. Jangkrik Emas segera berkata. Berafiliasi dengan Shadow Rider agak berbahaya dan berisiko menjadi musuh dunia. Kita lihat saja nanti. Li Qiye tersenyum dan bertanya pada Wild Dragon, ku dengar kau tahu sedikit tentang pembunuh ini. Dan bagaimana jika aku melakukannya? Bukankah kamu raja dari 8 kuda itu? Kata naga liar. Itu benar, tapi aku telah turun tahta. Ingatlah bahwa jika bukan karena sifat murah hati saya, Anda akan berubah menjadi santapan naga selama penobatan. Li Qiye menyeringai. Apakah begitu? Kita lihat saja nanti. Mata naga liar menjadi dingin dengan niat membunuh. Pergilah keluar jika kamu ingin bertarung. Bloodfly God menyela, perjamuan hari ini adalah untuk menemukan seorang kultivator yang mampu memecahkan tablet. Meskipun Skistomper ingin membalaskan dendam muridnya, dia tetap harus memberikan wajah Bloodfly. Golden Cicada King adalah satu hal, tetapi Bloodfly God jauh lebih berbahaya. Dua sumber dewa bagi siapapun yang bisa memecahkan tablet ini. Bloodfly sendiri mengungkit ini lagi. Para tamu secara alami menginginkan sumber dewa. Masalahnya adalah Radiant Monarch dan Wild Dragon telah gagal. Yang lain tidak mampu. Kamu harus mencoba, Sovereign. Bloodfly God menyarankan. Meskipun dia tidak mengundang penguasa dan penakluk kebenaran, keduanya tetap ada di sini. Akan sangat bagus jika mereka entah bagaimana bisa memecahkan teka-teki itu. Aku tidak tertarik dengan sumber dewa, tapi aku akan mencobanya jika kamu mengatakan yang sebenarnya. Sovereign berwajah seribu menanggapi. Baiklah, karena kamu begitu ngotot, selesaikan tabletnya dan aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Bloodfly merespons. Upaya gigi penguasa membingungkan pendengar. Bukankah penakluk fenomena sudah meninggalkan benua yang lebih rendah? Mengapa tuannya ingin tahu alasannya datang ke Demon? Harus ada lebih banyak cerita ini. Karena itu, mereka ingin dia memecahkan tablet ini untuk mendengarkan rahasia lainnya. Itu kesepakatan. Sovereign memfokuskan semua wajahnya di atas meja.
Dunia mereka berkumpul menjadi satu tempat dan menerangi permukaan. Ini adalah pemandangan luar biasa yang memperluas cakrawala setiap orang. Dia tidak menggunakan teknik dan hukum jasa, hanya memfokuskan matanya pada satu titik. Kunci Dao diwujudkan menjadi kenyataan yang mampu membuka teka-teki apapun. Berderit tablet itu sepertinya berputar sesuai dengan daunnya. Penonton menyaksikan dengan penuh perhatian saat bintik hitam di tablet benar-benar bergerak. Dia mampu mengubah kompleksitas menjadi kesederhanaan dan memecahkan masalah apapun. Luar biasa, tingkat derivasi ini. Semua pembudidaya top tidak bisa tidak kagum. Beberapa memiliki 6 buah seperti dia tetapi tidak dapat melakukan hal seperti ini. Suara berderit berlanjut dan Bloodfly God tampak bersemangat. Tampaknya berhasil. Dia telah menghabiskan banyak waktu untuk meneliti tablet ini tanpa hasil dan berpikir bahwa orang ini adalah penguasa seorang penakluk karena suatu alasan. Ledakan. Namun, kekuatan primordial keluar dari tablet dan membuat semua orang ngeri. Bahkan para Raja Naga terhuyung mundur. Sovereign dikirim mundur dan fenomena berwajah seribu menghilang. Mereka hanya kembali setelah dia menstabilkan pendiriannya. Aku bukan tandingan kekuatan ini, katanya sambil bermandikan keringat. Siapapun yang melakukan segel ini benar-benar merupakan eksistensi puncak. Sedikit lagi, Dewa Lalat Darah berkata, seorang master penakluk memang. Radiant Monarch berkata, tidak merasakan apa-apa selain rasa hormat karena dia telah mencobanya sendiri. Para Raja Naga lainnya merasakan hal yang sama terlepas dari kesombongan dan kesombongan mereka. Mereka tidak bisa sejauh yang dia lakukan. Sedikit lebih memang. Saya dapat memperoleh dan mengatasi misteri segel. Masalahnya adalah kekuatan sebenarnya yang menyegelnya di bagian terakhir, kata penguasa. Aku akan membantumu. Bloodfly menahan kegembiraannya dan berkata. Kamu peminum darah. Kuat tapi bukan bagian dari Dao yang benar, itu berbeda dengan milikku. Sovereign menolak. Sebagian besar tidak akan menghargai komentar yang tidak menyenangkan karena terdengar menghina. Namun, Bloodfly hanya peduli dengan tablet saat ini jadi dia mengabaikannya. Penakluk, jika kamu bisa mendukungku dengan kekuatan murnimu, kita akan bisa membukanya. Penguasa meminta bantuan penakluk kebenaran. Keduanya bekerja sama harus tak terbendung. Satu-satunya orang yang berpotensi mengalahkan mereka adalah Conceal Conqueror. Yang lain mengira jika dia membantu, mereka mungkin benar-benar dapat membuka tablet ini. Dia menatapnya sebentar sebelum menggelengkan kepalanya. Saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda, Sovereign. Yang terbaik adalah tidak membuka tablet yang tidak menyenangkan ini. Dia menghela nafas setelah mendengar ini, tidak dapat memaksakan masalah ini. Ya Tuhan, mengapa kamu harus membuka tablet ini? Dia mengajukan pertanyaan penting yang ada di benak semua orang. Hanya masalah takdir. Dia tidak ingin mengungkapkan. Seperti yang saya katakan, jangan buka tablet ini. Dia menjawab dan melirik Li Qiye sebelum pergi. Kurasa ini dia. Saya akan datang lagi setelah saya memiliki lebih banyak petunjuk. Sovereign berwajah seribu juga berada dalam situasi yang sulit. Dia tidak bisa memecahkan tablet atau memaksa Bloodfly untuk berbicara. Oleh karena itu, dia juga menghilang dari istana. Kedatangan mereka menyisakan banyak pertanyaan bagi orang banyak. Namun, sepertinya hanya Bloodfly yang bisa menjawab ini. Bloodfly ingin menahan kedaulatan tetapi menahan diri. Kalau begitu, tidak ada yang bisa memecahkan tablet ini. Katanya dengan kecewa. Tidak sulit sama sekali, hanya butuh 1 detik. Li Qiye berkata dengan percaya diri sambil duduk di kursi utama dan memakan biji melon. Bloodfly segera menatap Li Qiye dengan intens, mengintimidasi para pembudidaya yang lebih lemah. Aku mengerti kenapa Shadow Rider juga ada di sini. Dia duduk di sana dengan acuh tak acuh, tidak terpengaruh oleh para master top di sekitarnya. Mengapa? Suara Bloodfly tetap tidak menyenangkan dan menyeramkan. Auranya berbeda dari kebenaran Dao Lord. Siapapun ingin berada di sekitar yang terakhir, hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang dia. Karena kamu telah menghisap terlalu banyak darah, apakah itu Raja Naga atau mayat, penguasa atau iblis jahat? Bau busuk tak tertahankan, kata Li Qiye. Pendengar tercengang oleh penghinaan belaka yang ditampilkan olehnya. Master Top tidak bisa mempercayainya. Wild Dragon mendominasi dan Radiant Monarch adalah yang tertinggi. Sayangnya, tidak ada yang berani seterus terang ini saat berbicara dengan Bloodfly. Ini mirip dengan tamparan di wajah. Berdengung, mata Bloodfly bersinar dengan cahaya merah, menyebabkan pembudidaya dan setan yang lebih lemah merasakan sakit yang tajam di dada mereka. Meskipun demikian, Li Qiye benar. Dia telah menghisap darah banyak makhluk dan tidak membeda-bedakan. Li Qiye melambaikan tangannya seolah mengejar lalat dan berkata jangan marah sekarang. Shadow Rider menggunakan bau busukmu untuk bersembunyi. Pada awalnya,
Saya pikir Anda adalah Shadow Rider tetapi setelah mencium bau busuk Anda, tidak mungkin Anda bisa menjadi seorang pembunuh. Yang Noble Li, tolong pilih kata-katamu dengan lebih baik. Raja Jangkrik Emas meninggikan suaranya karena dewa penguasanya dihina. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Ketahuilah bahwa tidak ada orang lain yang dapat memecahkan tablet tersebut. Li Qiye berdiri dan berkata, kamu mengatakan bahwa kamu bisa menyelesaikannya. Bloodfly yang marah tidak mengharapkan ini. Hanya tugas sederhana. Li Qiye tersenyum. Para Raja Naga tidak membelinya karena mereka melihat percobaan sebelumnya. Bahkan kekuatan cahaya dan nyala naga sejati tidak bisa membukanya. Apa yang akan kamu lakukan? Jun Chuichan adalah orang pertama yang berbicara. Keterampilan yang tidak penting tidak dapat membuka kekuatan leluhur ini. Ketahuilah batas seseorang. Li Qiye meliriknya dan berkata, rekan Taois, kamu sepertinya tidak tahu batasmu sendiri. Radiant Monarch bangga dengan afinitas sucinya. Hahaha, aku ingin melihat apa yang kamu miliki yang lebih kuat dari nyala apiku yang sebenarnya. Naga liar mendengus. Omong kosong murni. Yang mulia Sword Grasp sudah membenci Li Qiye dan berharap untuk mengarahkan kerumunan ke arah yang sama. Akan jauh lebih mudah untuk membunuhnya. Sekelompok katak di dasar sumur, tidak bisa berhenti bersuara. Kata Li Qiye sebelum menguap. Ekspresi semua orang menjadi jelek. Mereka telah mendominasi benua yang lebih rendah begitu lama ini adalah pengalaman pertama bagi mereka. Mungkin aku harus memenggal kepalamu sekarang. Haus darah Skistomper God meningkat saat kesabarannya berkurang. Diam, kata lalat darah. Kata-katanya menembus pertahanan otomatis para master ini dan memaksa mereka mundur satu langkah. Kamu benar-benar dapat membuka tablet ini. Dia menatap Li Qiye dan berkata, ini adalah satu-satunya hal di pikirannya. Bahkan bukan tantangan. Li Qiye menanggapi. Bagus, lakukan dan dua sumber dewa akan menjadi milikmu. Anda juga dapat berkeliaran dengan bebas di Demon. Kata lalat darah. Tidak perlu untuk itu karena aku sudah bisa berkeliaran dengan bebas sekarang. Li Qiye berkata di mana kamu mendapatkannya. Bloodfly berhenti sejenak sebelum menjawab aku menemukannya secara kebetulan. Aku mengerti, aku tidak akan berisik jika kamu tidak ingin berbicara. Namun, saya punya satu syarat. Li Qiye menyeringai. Berbicara, semuanya ada di atas meja selama Anda bisa membuka tablet. Kata lalat darah. Semua orang bertanya-tanya tentang rahasia tablet untuk membenarkan sikapnya yang santai. Kalau aku membukanya, kamu harus tersesat, sejauh mungkin juga, agar aku tidak terganggu oleh bau busukmu, kata Li Qiye. Tidak ada yang mengharapkan kondisi ini. Setan dan binatang memelototinya karena dia menghina dewa penguasa mereka. Ekspresi Bloodfly memburuk. Dia diusir seperti lalat yang mengganggu tetapi dia tetap tenang. Meskipun demikian, ketenangan ini masih membuat takut orang banyak. Baik, jika kamu membuka tabletnya, untuk sementara aku akan meninggalkan Golden Cicada. Dia benar-benar menanggung penghinaan dan menerima permintaan itu. Ini hanya berfungsi untuk meningkatkan keingintahuan semua orang tentang tablet tersebut. Lagi pula, dewa penguasa yang prestisius ini tidak dikenal karena kesabarannya. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Sulur Raja berkata dengan suara pelan. Saya setuju. Raja Radiant menanggapi. Para Raja Naga top ini tidak bisa melihat nilai dari tablet ini sehingga mereka bingung. Itu kesepakatan kalau begitu. Li Qiye tersenyum. Mungkin lebih baik tidak membukanya, ini sepertinya tidak menyenangkan. Mingxi berbisik, mengingat apa yang dikatakan oleh Raja Kebenaran Dao. Tidak ada yang lebih menyenangkan dariku. Li Qiye tersenyum dan melirik Bloodfly sambil tetap berbicara dengan Mingxi. Beberapa suka berpikir bahwa mereka memiliki segalanya di bawah kendali, bahwa rencana mereka bekerja dengan sempurna. Sayangnya, hal-hal biasanya serba salah, upaya menjadi sia-sia dan nyawa terbuang percuma. Mata Bloodfly menjadi dingin sebentar tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Nobel muda, silakan mulai. Golden Cicada mempercepat ini untuk mencegah potensi konflik. Dia memindahkan tablet itu lebih dekat ke Li Qiye. Li Qiye dengan lembut menggosoknya sambil berpikir bahwa itu masih sama seperti sebelumnya. Semua mata tertuju padanya karena tidak ada yang mau melewatkan satu tindakan pun. Kelompok Radiant Monarch hanya mencoba untuk gagal. Karena itu, mereka skeptis tentang kemungkinan keberhasilannya. Tidak mungkin dia bisa tampil lebih baik daripada penguasa berwajah seribu yang berusaha sekuat tenaga. Karena sikap percaya dirinya, mereka memberinya keuntungan dari keraguan. Tidak ada yang tahu asal-muasal tablet itu sejak Bloodfly tutup mulut. Karena sikap dan niatnya, semua orang tahu bahwa ini adalah tablet yang terkenal dan seharusnya berguna. Akan memalukan jika dia tidak bisa membukanya. Jun Chuichan berkata dengan dingin.
Dia bangga dianggap sebagai jenius terbesar di benua yang lebih rendah. Nyatanya, hanya penakluk fenomena yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal ini. Jika dia tidak mengetahui tablet ini, Li Qiye juga tidak memiliki kesempatan. Cahaya kunang-kunang tidak bisa dibandingkan dengan cahaya bulan. Kalian semua hanyalah serangga dan tidak memiliki kesempatan untuk membukanya. Li Qiye terkekeh dan tidak menahan diri, langsung menyinggung semua orang di istana. Kamu tidak mungkin berpikir kamu lebih baik dari semua pembudidaya hebat di dunia. Jun Cuichan membalas. Apakah Anda semua termasuk di antara yang disebut pembudidaya hebat ini? Tidak, kamu tidak lebih dari orang bodoh yang hanya mencari ketenaran dan reputasi. Li Qiye tersenyum dan berkata. Anda, Jun Cuichan memerah karena marah. Radiant Monarch memiliki pikiran yang luas tetapi masih merasa kesal rekan Taois. Jangan menghina orang lain agar Anda tidak menginginkan masalah. Jika Anda tidak setuju, jangan ragu untuk mencoba melakukan sesuatu. Hasilnya tidak akan menguntungkan. Li Qiye menggeliat dan berkata. Huff, bocah, jika kamu tidak dapat memecahkan tablet ini, kami tidak perlu melakukan apapun karena dewa yang memerintah akan menjadi yang pertama membunuhmu. Penjaga pagoda berkata dengan nada mengancam dan mengarahkan fokus ke dewa lalat darah. Dia tidak mendukung kegagalan Li Qiye karena komentar sebelumnya. Matanya bersinar merah tanda setuju. Dia menanggung segalanya demi tablet itu. Dengan demikian, Li Qiye akan kehilangan semua nilai kecuali satu menjadi mangsanya. Kemarahanku tidak akan berhenti kecuali aku secara pribadi mengambil kepalamu. Ski Stomper, sebaliknya, tidak menyembunyikan keinginannya untuk membalaskan dendam Halo Monarch dan putranya. Sekali lagi, antre. Li Qiye tersenyum sebelum berbicara dengan Bloodfly sepertinya kamu juga mengantri. Buka saja tabletnya dan semuanya akan dimaafkan. Bloodfly berkata sambil kehilangan kesabaran tolong cepat jika kamu benar-benar bisa melakukannya. Huff, sudah terlambat untuk mengulur-ulur sekarang. Jun Cuichan berkata kamu tidak akan meninggalkan istana ini hidup-hidup hari ini jika kamu tidak bisa mengetahuinya. Sudah mulai. Aku mengantre juga untuk memotong-motongmu. Naga liar tertawa. Orang bodoh yang kurang memiliki kesadaran diri. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Yang Noble Li, tolong buat, Golden Cicada King adalah satu-satunya yang masih ramah. Namun, Li Qiye mengetuk tablet itu sebelum dia bisa menyelesaikannya dan mengirimkan gelombang energi yang lemah. Bam! Tablet itu terbelah menjadi dua dan jatuh ke tanah, membuat semua orang membeku. Mulut Golden Cicada masih terbuka karena dia tidak menyelesaikan kalimatnya sebelum selesai. Tangan yang tak terlihat sepertinya mencengkeram tenggorokan semua orang. Beberapa waktu yang lalu, Wild Dragon dan Radiant Monarch habis-habisan hanya untuk gagal. Adapun penguasa berwajah seribu, derivasi daunnya hampir berhasil dan hanya selangkah lagi. Semua ini menunjukkan kepada mereka betapa tangguh tablet itu. Namun, apa yang dilakukan Li Qiye hampir tidak bisa dianggap sebagai serangan telapak tangan. Bloodfly God juga diliputi oleh keterkejutan. Dia telah menggunakan banyak metode selama beberapa generasi sekarang untuk membukanya, apakah itu menggunakan artefak yang keras atau api yang sebenarnya. Derivasi Dao juga tidak berhasil. Dia benar-benar mempertanyakan kewarasannya dan apakah ini bukan tablet yang sama. Namun, sudah ada upaya sebelumnya. Berdengung, sesuatu yang menyerupai kabut dan pasir keluar dari tablet. Benda ini menutupi langit seperti segerombolan nyamuk. Kerumunan yang ketakutan menjadi tenang dan bersiap untuk menyerang afinitas yang tidak diketahui ini. Suara mendesing. Namun, itu diringkas menjadi satu kesatuan dan menghilang lebih dalam kediman. Sedetik kemudian, sesuatu meledak dan menyebabkan seluruh wilayah bergetar hebat. Semua iblis dan binatang buas dibiarkan ketakutan karena kekuatan ini dapat menembus semua iblis. Para Raja Naga tahu bahwa ini jauh di atas level mereka. Ekspresi mereka menjadi gelap pada realisasi ini. Untungnya, kekuatan ini bertahan sebentar dan menghilang seolah-olah tidak pernah ada sejak awal. Sementara itu, dewa penguasa lainnya berdiri dengan takjub. Keberadaan kuno membuka matanya dan mendesah panjang setelah merasakan ini. Sesuatu yang buruk sedang terjadi. Sovereign berwajah seribu masih ada. Iblis akan berubah setelah ini. Di sisi lain, penakluk kebenaran meringis dan berkata, kembali ke istana, orang akhirnya tenang. Sepertinya ada sesuatu yang dibebaskan, kata Mingxi. Tamu-tamu lain saling bertukar pandang, masih bingung. Bagus, bagus, bintang muda telah bangkit. Anda memiliki kekaguman saya. Bloodfly tampak sangat gembira. Membuka segel tablet adalah satu-satunya keinginannya selama ini. Sekarang, dia akhirnya bisa melaksanakan rencananya yang ambisius. Golden Cicada tahu besarnya usaha yang dilakukan Bloodfly untuk ini, karenanya ketidakpercayaannya pada kesuksesan Li Qiye.
Raja naga lainnya tidak bisa berkata-kata dan terhina. Namun, mereka tidak memahami proses dan rahasia di balik usaha Li Qiye. Kamu harus pergi sekarang. Li Qiye melambaikan tangannya dan berkata. Bloodfly tertawa dan dalam suasana hati yang baik. Bahkan kata-katanya tidak mengintimidasi seperti sebelumnya. Bagus, kalau begitu aku pergi. Kita akan bertemu lagi jika memang ditakdirkan. Dia menatap Li Qiye untuk terakhir kalinya, matanya bersinar terang. Sinar itu menyerupai jarum penguras darah. Li Qiye melihat ini dan berkata punya ide lain. Jadilah pintar dan terbang jauh, terbang. Jika kita bertemu lagi, aku akan memeras kepalamu. Kita lihat saja nanti. Meskipun dia ingin membunuh Li Qiye, dia harus menepati janjinya. Kalau tidak, menyembah binatang dan setan akan berhenti mempercayainya. Ledakan. Dia berubah menjadi lautan darah. Bau busuk semakin menyengat dan membuat semua orang ingin muntah. Saat dia menghilang ke cakrawala, bau busuk pergi bersamanya. Semua orang menghela nafas lega karena dewa yang memerintah ini agak menakutkan, terutama matanya yang berdarah. Menepati janji, aku mengerti. Li Qiye tersenyum. Tentu saja, dia juga tidak keberatan. Jika Bloodfly mengingkari, dia akan punya alasan untuk membunuhnya. Nobel muda, kamu memang brilian. Saya benar-benar yakin dengan kehebatan Anda. Golden Cicada membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat, mengabaikan perseteruan antara Li Qiye dan dewa penguasanya. Setan mencapai dao itu sulit, mengubah budaya mereka bahkan lebih sulit. Cintai dirimu sendiri daripada mencari kematian. Li Qiye menatapnya dan meninggalkan peringatan yang jelas, memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Lagi pula, dia telah melakukannya dengan baik untuk membawa peradaban ke iblis. Golden Cicada menjadi terkejut sebelum menjawab. Saya akan mengingat nasihat Anda, bangsawan muda. Dia kemudian membawa dua sumber dewa ke Li Qiye dan berkata mereka milikmu sekarang. Fokus kembali kedua sumber dewa. Li Qiye diketahui memiliki 3 pada saat ini. Tidak buruk sama sekali. Dia tersenyum sebelum mengeluarkan dua sumber dewa yang dia miliki dan mengumpulkannya bersama. 4. Para Raja Naga menjadi terkejut karena mereka hanya tahu tentang yang ketiga yang diberikan kepadanya oleh gadis kecil itu. Jadi kamu sudah punya 2, bangsawan muda. Jika Anda bisa mengumpulkan keenamnya, Anda mungkin bisa memasuki sarang dewa. Kata jangkrik emas. Nobel muda, aku tidak pantas mendapatkan sumber dewa ini dan akan memberikannya padamu. Goldcrest mengeluarkan miliknya dan menawarkannya pada Li Qiye. Yang terakhir menerimanya tanpa ragu-ragu. Sekarang, 5 bagian disatukan pancaran dan keilahian mereka menjadi lebih kuat. Beberapa melirik Raja Sulur sejak dia memiliki yang terakhir. Keenamnya ada di istana ini sekarang. Mingxi sendiri juga mencuri pandang ke bibi seniornya. Jika Li Qiye menginginkan semuanya, dia harus bergerak. Dia pernah berpikir bahwa Li Qiye lebih lemah dari bibi seniornya, tetapi pada titik ini, dia tahu bahwa dia dapat membunuhnya dengan mudah. Itu akan menjadi situasi yang sama dengan Halo Monarch, jadi dia mulai khawatir. Tendril King menghela nafas dan mengeluarkan sumber dewanya sendiri. Dia berjalan mendekat dan berkata, Nobel muda, kamu adalah pahlawan yang tak tertandingi di bawah langit. Saya tidak pantas mendapatkan sumber dewa ini. Dia tahu bahwa ini tidak bisa dihindari. Dia tidak bisa mendapatkan 5 sumber dewa dari Li Qiye dan secara pribadi menyaksikan bagaimana dia membunuh Halo Monarch. Dia tidak bisa memblokir satu gerakan pun. Keduanya memiliki 5 buah suci dan kekuatan serupa. Oleh karena itu, bunuh diri untuk melawannya. Memiliki satu sumber dewa saja relatif tidak berguna baginya. Plus, dia bukan dari Demon. Memberikannya padanya sekarang berarti dengan bijak membuatnya berutang budi padanya. Sudah terlambat begitu dia mulai menuntutnya, situasinya tidak akan lagi sama. Cerdas. Li Qiye mengangguk. Terima kasih, bangsawan muda. Sepertinya takdir mempertemukanmu dan sumber dewa. Dia berkata, dia merasa bahwa ini sudah ditentukan sebelumnya dan gadis kecil itu adalah yang paling bijak untuk memberikannya terlebih dahulu. Berdengung. Dia menambahkan potongan terakhir. Ledakan. Pancaran 5 warna melesat ke udara dan menciptakan gambar burung merak. Raja Merak. Semua orang berteriak. Peacock Monarch dewa penguasa Feather belum mati. Sayangnya, sumber dewanya telah hancur menjadi 6 bagian. Pekikan. Pekikan burung besar bergema di 9 langit. Banyak fenomena visual muncul dan menarik semua orang masuk. Penonton menjadi takut karena mereka merasa diri mereka terseret ke dalam dan menjadi satu dengan ilusi. Kekuatan ini menyerupai efek senjata yang menakjubkan. Gambar burung merak melebarkan sayapnya dan terbang lebih dalam ke Demon. Sasarannya adalah pohon yang menjulang tinggi yang memancarkan cahaya tak terbatas dan Grand Dao. Mayoritas dao terdiri dari jenis burung. Ribuan burung beterbangan di sekitar pohon dan aura mereka dapat dirasakan di mana-mana.
Binatang buas dan iblis yang sebenarnya berlutut ke arah itu untuk menunjukkan rasa hormat. Raja Merak hampir mati. Seorang iblis berkata dengan perasaan. Pohon itu berfungsi sebagai tirai untuk momen terakhir Raja Merak. Dia akan meninggal dan kembali ke Demon. Gemuruh. Ledakan keras datang berikutnya sebelum setan dan binatang yang sedih. Lautan kekuatan Dao meletus dengan tablet hebat di dalamnya. Itu memiliki kekuatan yang cukup untuk menegakkan langit di atas Demon saja. Tablet binatang suci. Penghuni Demon secara alami mengenalinya. Sebagian besar bersujud karena mereka menghormatinya jauh lebih dari para dewa yang memerintah. Tablet ini adalah sumber Dao iblis di wilayah ini. Itulah alasan mengapa hewan bisa berubah menjadi setan. Biasanya, binatang buas dicerahkan oleh Master Acak atau memiliki sesuatu yang cukup istimewa sehingga sebuah sekte akan menerima mereka. Selama mereka memiliki hati yang merindukan sesuatu yang lebih besar, tablet itu akan ada di sana untuk membimbing mereka. Mengapa tablet muncul sekarang? Mingxi bertanya sambil menatap ciptaan agung itu. Goldcrest yang emosional dengan tenang menjawab untuk iblis seperti kita, selama hati kita merindukan Dao, tablet spiritual akan muncul secara internal. Tapi untuk tablet yang sebenarnya, ini adalah pertama kalinya saya melihatnya. Itu pasti karena semua orang berduka atas meninggalnya Raja. Penggarap setan memiliki tablet mereka sendiri manifestasi dari hal yang sebenarnya. Begitu mereka tumbuh cukup kuat, mereka akhirnya bisa melihat artefak hebat itu. Dalam hal ini, tampilan solidaritas dan cinta mereka memanggil tablet. Apa rune itu? Penggarap dari dunia luar melihat dengan hati-hati tetapi tidak mengerti apa-apa. Alih-alih bahasa tertentu, permukaan tablet memiliki tanda yang aneh. Beberapa jejak menyerupai jejak cakar angsa, sementara yang lain menyerupai jejak kaki harimau. Ada juga tanda yang menyerupai cacing tanah merayap. Setiap tanda itu unik dan luar biasa, tetapi yang paling penting hampir tidak dapat dipahami dalam hal pemahaman Dao. Mereka semata-mata dimaksudkan untuk hewan di 10 gunung besar, bukan pembudidaya luar. Saat penduduk mengamati tablet itu, tanda-tanda itu sepertinya hidup kembali. Raungan keras dan gerakan bisa jadi sulit. Setiap penonton melihat sesuatu yang berbeda di tablet, sebuah interpretasi dari Dao yang unik bagi mereka sendiri. Apakah itu tanda dewa? Tanya Yunyun. Meskipun dia tidak mengerti apa-apa, dia melihat 6 tanda khusus di tablet itu. Mereka memancarkan kekuatan dan keilahian tertinggi puncak dari era pemujaan. Kamu benar, masing-masing mewakili tempat dewa. Goldcrest berkata dengan hormat. Para dewa pendiri telah meninggalkan tanda yang tak terhapuskan pada tablet binatang suci. 5 di antaranya terdiri dari dewa iblis yang kuat yang mengumpulkan kekuatan pemujaan yang cukup untuk meninggalkan tanda unik di tablet. Satu-satunya pengecualian adalah kabut segel yang diukir oleh pengguna pedang dari dunia luar. Li Qiye mengaktifkan tatapan surgawinya dan fokus pada mist saja. Itu terdiri dari beberapa garis yang menyerupai kabut dan kabut. Rasanya dewa ini hanya bermain-main dengan pedangnya namun masih berhasil menciptakan titik dewa baru. Para Raja Naga juga memanfaatkan kesempatan ini. Tablet ini mistis dan tidak dapat dipahami oleh para pembudidaya biasa, tetapi mereka adalah yang terkuat di benua yang lebih rendah. Mengamati tanda itu bermanfaat bagi kultivasi mereka. Menyebutnya sebagai kitab suci tertinggi mungkin lebih akurat daripada tablet. Jun Cuichan yang berbakat dapat memahami beberapa misteri hanya dalam waktu singkat. Yang lain mengangguk setuju karena ini semacam perpustakaan. Semua orang melihat buku dan hukum jasa yang berbeda. Inilah alasan mengapa Raja Iblis di sini mengikuti jalur kultivasi yang berbeda. Meskipun demikian, semua memiliki peluang untuk menjadi lebih kuat. Ini membuat mereka bertanya-tanya tentang pencipta tablet yang luar biasa ini. Mungkin ini adalah kunci untuk memasuki sarang dewa. Radiant Monarch berspekulasi. Kamu sangat jeli, Monarch. Apa yang Anda katakan barusan telah menjadi teori terkenal di iblis. Saya bertaruh jika Anda dilahirkan di Demon, Anda mungkin telah menjadi dewa pendiri. Golden Cicada sangat menghormati Raja Radiant. Menjadi dewa pendiri lebih bergengsi daripada menjadi penakluk karena hanya ada 6 dari mereka. Hanya penakluk iblis yang berhasil mencapai keduanya. Tablet tersebut tidak memberikan banyak waktu untuk belajar dan secara bertahap turun hingga tidak terlihat lagi. Fenomena visual juga tersebar menjadi ketiadaan. Meskipun demikian, sebagian besar pembudidaya dan iblis masih kewalahan. Ini adalah pertama kalinya mereka mengalami keberuntungan ini. Pada saat yang sama, Li Qiye sekarang memegang satu sumber dewa. Itu memancarkan sinar ilahi yang bersifat lembut, meresap ke dalam hati dan dao setiap orang tanpa mengganggu mereka. Ini berarti bahwa hanya dengan menjaga sumber dewa, tidak perlu berlatih. Kekuatan lembut sumber dewa akan selalu meningkatkan Grand Dao pemiliknya. Kultivator yang beruntung ini bisa tidur sepanjang hari dan akan tetap tumbuh lebih kuat.
Ini terutama berlaku bagi mereka yang berasal dari Demon. Dengan bantuan sumber dewa, suatu hari mereka bisa bangun dari hibernasi dan menemukan diri mereka sebagai Raja Iblis terkuat. Jadi ini adalah efek dari sumber dewa yang lengkap. Sulur Raja mendesah, sadar bahwa ini tidak dimaksudkan untuknya. Potongannya yang terfragmentasi juga memiliki kedekatan yang lembut ini. Sayangnya, itu tidak bisa meresap dan meresap ke dalam Grand Dao untuk perbaikan. Yang lain hanya bisa terkesiap setelah melihat sumber dewa ini. Seorang Raja Iblis berbisik tidak heran mengapa memiliki sumber dewa yang lengkap dapat mengubah seseorang menjadi dewa yang memerintah. Pemiliknya tidak perlu disembah atau diterima oleh setan lain. Ada pertumbuhan tak terbatas hanya dengan menjaga sumber dewa tetap ada. Semua orang menginginkan artefak yang sempurna ini. Mengesampingkan peningkatan kultivasi, ada peluang untuk memasuki sarang dewa juga. Kekayaan di sana tak tertandingi, untuk sedikitnya. Misalnya, telur dewa yang diambil oleh Raja Perang saja sudah cukup mengesankan. Itu berarti bisa merawat binatang suci di kemudian hari. Seperti kata pepatah memamerkan kekayaan adalah kejahatan, dan Li Qiye adalah pelanggar serius saat ini. Apa, kalian semua menginginkan ini? Li Qiye perlahan menyimpannya. Banyak yang mengeluarkan air liur tetapi takut akan kekuatannya. Berat, apa yang kamu inginkan? Saya bersedia memperdagangkan apa saja. Naga liar berteriak. Sebagai iblis dari wilayah ini, dia menginginkan sumber dewa lebih dari siapapun. Apakah kamu sangat menginginkannya? Li Qiye tersenyum. Aku akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan sebagai ganti sumber dewa. Naga liar tertawa. Dia juga memiliki koneksi dengan sarang dewa. Peluang keberhasilannya setelah masuk lebih tinggi daripada Raja Naga lainnya. Nyatanya, dia berpikir bahwa dia bisa menjadi lebih dari sekadar dewa pendiri. Tujuannya adalah menjadi penakluk iblis kedua yang terbesar dari semua iblis. Aku tidak meminta banyak, hanya kepalamu. Li Qiye tersenyum. Ekspresi Wild Dragon memburuk setelah mendengar lelucon itu. Huff, kamu tidak lebih dari pembunuh yang kejam. Sword Grasp Venerable berkata orang yang tidak berbudi luhur seperti dirimu tidak memiliki hak untuk memiliki sumber dewa ini. Tentu saja, para pendengar dapat mengetahui bahwa dia hanya omong kosong. Harta milik yang kuat, bukan yang bajik. Apalagi, apa ini tentang menjadi pembunuh yang kejam? Mereka semua di sini adalah pembudidaya kejam yang tangannya berlumuran darah. Ini terutama berlaku untuk para Raja Naga. Beberapa pembudidaya angkuh ini telah membantai sekte sebelumnya. Itu benar, berikan kepada seseorang yang lebih pantas. Meskipun demikian, mereka masih berteriak karena ini adalah alasan yang dapat diterima. Meskipun nada agresif mereka, tidak ada yang ingin benar-benar menyerang Li Qiye. Bagaimanapun, ini akan menjadi bunuh diri. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu pembukaan potensial. Ayo ambil kalau begitu. Li Qiye tersenyum dan menunggu. Teriakan berlanjut, tidak lebih. Bodoh dan pengecut. Li Qiye mengangkat bahu dan berkata dapat dimengerti untuk mengingini harta, ini hanyalah sifat manusia. Masalahnya adalah begitu takut meskipun menjadi kultivator. Saya sarankan Anda semua berpura-pura menjadi kura-kura dan bersembunyi di gua Anda sebagai gantinya. Saat dia berbicara, dia menatap para Raja Naga. Mereka secara alami marah pada penghinaan yang menghina. Li, aku tantang kamu untuk mengatakan itu lagi. Teriak Jun Cuichan. Apa lagi yang ingin dikatakan? Jika Anda menginginkan sumber dewa, datang dan dapatkan. Tidak perlu pembenaran ketika perampokan terjadi setiap hari di dunia kultivasi. Bertingkahlah seperti laki-laki sekali saja. Li Qiye tersenyum. Hahaha, biarlah, aku akan merampokmu hari ini. Jun Cuichan masih muda dan terburu nafsu, menjadi yang pertama melangkah maju. Pembunuh yang kejam, aku akan mengambil bagian dalam membersihkan dunia dari kejahatan. Sword Grasp Venerable melangkah maju dan berkata adalah tugas kita untuk melaksanakan keadilan sebagai pengganti surga. Sebagai penakluk naga 5 buah, entah bagaimana dia adalah yang terlemah di antara kelompok itu. Selain itu, semua orang tahu bahwa dia memuntahkan omong kosong seperti sebelumnya. Baiklah, aku sangat menikmati bagaimana kamu tanpa malu-malu mengambil peran keadilan tanpa memerah sama sekali. Benar-benar seorang kultivator bergengsi dari sekte terkenal. Li Qiye bertepuk tangan sambil tertawa. Tidak perlu membuang kata-kata untuk menaklukkan kejahatan. Semua orang ingin membunuhmu karena suatu alasan. Pria tua itu menjadi agak merah sebelum melihat sekeliling siapa yang ingin melaksanakan keadilan hari ini. Yang mulia benar, penjahat seharusnya tidak memiliki harta yang begitu kuat. Banyak ahli berteriak. Tidak perlu untuk semua ini. Setan, di sisi lain, tidak terbiasa membutuhkan pembenaran dan retorika. Serahkan sumber dewa dan kami akan menyelamatkanmu.
Salah satu dari mereka meraung. Kami para iblis juga akan bertarung di sisi keadilan. Beberapa iblis mulai tertarik untuk mendapatkan landasan moral yang tinggi sebelum berperang. Perasaan merampok sambil bertindak benar adalah hal baru bagi iblis. Tak heran mengapa sekte ortodoks bisa bertahan begitu lama. Beberapa berpikir bahwa mereka pasti harus belajar bagaimana melakukan ini. Sulur Raja menghela nafas sambil menonton ini. Dia pindah ke samping, tidak menginginkan bagian dalam hal ini. Hahaha, aku mungkin berada di peringkat pertama atau apapun dalam daftar monster itu, tapi aku bahkan tidak bisa mendekati tingkat ketidakberdayaanmu. Naga liar tertawa dan berkata. Sword Grasp Venerable dan Jun Cui-chan memerah. Sayangnya, anak panah telah ditembakkan dan tidak ada jalan untuk kembali. Ledakan. Naga liar berjalan maju dan melepaskan aura drakoniknya keadilan atau dunia guk-guk makan guk-guk. Apapun, tidak ada hubungannya denganku. Saya akan selalu melakukan apa yang saya inginkan dan hari ini, itu merampok sumber dewa Anda, bocah. Ada orang lain. Li Qiye menatap kerumunan dan berkata tidak perlu alasan, itu bisa apa saja karena aku punya waktu luang sekarang untuk menghibur kalian semua. Jangan lewatkan kesempatan ini. Skistomper mendengus dan ingin membunuh Li Qiye untuk membalaskan dendam Hollow Monarch dan putranya. Kedua roda di atasnya melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Namun, Golden Cicada menarik lengan bajunya dan menghentikannya untuk bergabung dalam pertempuran. Tampaknya ada kesepakatan antara keduanya. Aku tidak peduli dengan sumber dewa. Radiant Monarch berbicara. Dia menyerupai dewa cahaya yang membuat semua orang terengah-engah dengan keberadaannya yang agung. Bahkan tanpa mengambil tindakan, pancarannya telah menyinari segalanya. Di bawah pengaruh sucinya, para pembudidaya akan menjadi lemah bahkan sebelum terlibat dalam pertempuran, dan mereka tidak bisa tidak merasa malu jika dibandingkan. Raja adalah seseorang yang bisa memenangkan pertempuran bahkan sebelum dimulai. Saya jarang menerima inferioritas, terutama dari seseorang yang sombong seperti Anda, rekan Taois. Karena Anda memperlakukan kami dengan tidak hormat dan meremehkan, saya tidak punya pilihan selain mengubah pikiran Anda melalui penggunaan kekerasan. Suaranya sepertinya datang dari atas, mengundang kekaguman dan rasa hormat. Dengan itu, dia melangkah maju dan berkata mungkin sembrono, saya akan tetap berdiri bersama yang lain untuk melihat seni tertinggi Anda. Saya tidak meragukan kemampuan Anda tetapi mereka tidak akan menghalangi saya. Beberapa tidak bisa membantu tetapi memberinya acungan jempol. Kata-katanya menyenangkan dan pantas, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk Li Qiye. Mereka tahu bahwa Sword Grasp dan yang lainnya hanya peduli pada sumber dewa dan balas dendam pribadi meskipun berbicara tentang keadilan. Mereka terlalu terang-terangan, tidak terlalu peduli dengan optiknya. Radiant Monarch, di sisi lain, fokus pada penghinaan Li Qiye sambil mempertahankan suasana kerendahan hati. Sepertinya kamu bahkan lebih tidak tahu malu daripada mereka, kamu telah menyempurnakan seni bertindak benar. Sangat terpuji. Li Qiye menghela nafas dan berkata. Hahaha, semua Dragon Lord perbedaan antara Sword Grasp dan Radiant sangat besar. Naga liar tertawa. Rekan Taois, maukah Anda menerima tantangan kami? Radiant Monarch berkata dengan tenang, mengabaikan cemoohan. Tentu saja, semakin banyak musuh, semakin meriah. Li Qiye tersenyum sebelum melihat sekeliling untuk bertanya ada orang lain. Tidak ada yang menjawab karena ini adalah pertempuran di tingkat Raja Naga. Yang lainnya tidak memenuhi syarat untuk bergabung. Pagoda Penjaga dan Skistomper memilih untuk mengamati alih-alih bergabung dalam pertarungan. Sekutu mereka berdiri dengan sabar di belakang mereka. Tidak perlu membuang waktu lagi, mari kita mulai. Naga liar berteriak dan melompat ke udara, kembali menjadi naga api. Bagus. Jun Cui-chan melompat ke puncak lainnya. Sampai mati. Sword Grasp Venerable membentuk formasi segitiga dengan dua lainnya, mengelilingi Li Qiye. Aku tidak akan menahan diri karena kalian semua tampaknya memiliki keinginan mati. Li Qiye tersenyum dan melompat ke udara juga. Kepahlawananmu terpuji, rekan Taois. Radiant Monarch bergabung dengan medan perang. Terlepas dari aura suci dan pujiannya, dia memilih untuk berdiri di belakang Li Qiye tempat yang sempurna untuk menghentikan Li Qiye melarikan diri atau memberikan pukulan fatal. Gayanya sangat berbeda dengan Jun Cui-chan atau Hollow Monarch. Yang terakhir tampak amatir dan naif jika dibandingkan. Empat Raja Naga mengelilingi Li Qiye di udara sementara angin melukiskan suasana hikmat. Penonton menyaksikan dengan napas tertahan karena skala pertempuran. Radiant Monarch dan Wild Dragon adalah salah satu dari sedikit yang memiliki 6 buah suci. Satu mewakili faksi yang benar sementara yang lain adalah pemimpin penjahat. Tidak ada yang mengharapkan keduanya untuk bekerja sama. Jun Cui-chan dan Sword Grasp Venerable lebih lemah. Yang pertama memiliki 4 sedangkan yang kedua memiliki 5 buah suci.
Meskipun demikian, ini lebih dari cukup untuk menjelajahi benua yang lebih rendah tanpa terikat. Bisakah dia menang? Sebagian besar berpikir bahwa ini sebenarnya pertarungan yang seimbang. Lagi pula, mereka belum melupakan kematian Halo Monarch. Aku jarang bekerja sama sejak debutku Radiant Monarch berbicara. Li Qiye melambai dan memotongnya. Lanjutkan saja, kamu tidak perlu mengoceh tentang alasan mengapa, semua orang mengerti. Baiklah, maafkan kami kalau begitu. Radiant Monarch merespons tanpa memerah. Hahaha, hari yang luar biasa bagiku. Beberapa saat yang lalu, Dewa Dao Anda ingin membunuh saya dengan segala cara. Sekarang, kami bertarung di sisi yang sama, perkembangan yang luar biasa. Naga liar menganggap ini lucu. Kerumunan merasakan hal yang sama. Sekte yang saleh selalu ingin membunuh naga liar tetapi sekarang, mereka memilihnya sebagai sekutu. Kita berdiri bersama hari ini dan tidak boleh menahan diri, kata Jun Cuichan. Aku hanya ingin sumber dewa, kalian semua bisa mendapatkan sisanya. Naga liar merespons. Radiant Monarch, Jun Cuichan, dan Sword Grasp Venerable saling bertukar pandang, mencapai pemahaman dalam sekejap mata. Aku berkeliaran dengan cahaya. Radiant Monarch meneriakkan dan mengaktifkan daunnya. Gemuruh. Dinding yang terbuat dari cahaya turun untuk melindungi sekutunya. Mereka tebal dan tinggi, penuh dengan kedekatan yang cerah. Menghancurkan satu memiliki kesulitan yang sama dengan menembus lautan. Ini memungkinkan sekutunya untuk bertarung tanpa khawatir memasang pertahanan. Selain itu, dia memenangkan kerumunan dengan memulai tanpa pamrih. Pergi, dia berteriak. Mata Sword Grasp Venerable menjadi dingin saat himne pedang terdengar. 5 buah sucinya melepaskan sinar pedang yang merajalela, memotong pohon yang lebih tinggi menjadi potongan-potongan. Mereka kemudian berkumpul bersama menjadi pedang ilahi. Mendering, tusukan pedangnya melintasi waktu itu sendiri dan muncul di depan dada Li Qiye. Dia hampir berada di level apoge sehubungan dengan jalan pedang. Ini undian cepat, tidak lebih. Biasanya, kepala lawannya akan jatuh ke tanah setelah kilatan cahaya. Pedangnya akan disarungkan sebelum semua itu. Jaraknya hanya 1 inci dari dada Li Qiye tapi yang terakhir masih menangkapnya dengan 2 jari. Tebasan destruktif dan cepat tidak bisa lepas dari cengkeramannya meskipun upaya penuh yang mulia. Penonton tersentak setelah melihat ini. Pagoda Guardian dan Skistomper God kaget karena mereka tahu seberapa kuat gerakan itu. Terlalu lambat. Li Qiye tersenyum dan memutar bilahnya, langsung mematahkannya. Yang mulia tidak punya waktu untuk terkejut karena bilah yang patah itu dilemparkan langsung ke arahnya. Bilah tembak melebihi penarikan cepatnya sendiri, membuatnya terlihat lambat jika dibandingkan. Ledakan. Dinding cahaya juga tidak bisa menghalanginya. Cahaya, ikuti petunjukku. Radiant Monarch bereaksi dengan cepat dan mengintensifkan penghalang. Lautan rune mengelilingi sekutunya. Namun, bilah yang patah itu masih melayang menembus rune dan menembus dada lelaki tua itu, menyebabkan dia meraung kesakitan. Bam! Dia jatuh ke tanah saat darah menyembur keluar. Penonton menjadi terdiam. Raja Naga 5 buah baru saja dipukuli oleh pedangnya sendiri. Untungnya, dia masih memiliki kekuatan untuk bangun. Kelima buah itu menuangkan energi kekacauan yang sebenarnya dan menyembuhkan lukanya. Kerusakan nyata terjadi pada kondisi mentalnya. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang tingkat kekuatannya. Sayangnya, dia akan terbunuh tanpa perlindungan Radiant Monarch. Pejuang yang tersisa menjadi serius. Kekuatan Li Qiye benar-benar melebihi harapan mereka. Smash yang luar biasa. Jun Cuichan memutuskan untuk menyerang daripada ragu-ragu. Energi berkumpul di atas dan berubah menjadi palu ilahi. Itu terus tumbuh dalam ukuran dan kekuatan tanpa akhir yang terlihat. Jun Cuichan hanya memiliki 4 buah suci tetapi teknik ini tampaknya mengandung kekuatan Raja Naga 8 buah. Hukum bercahaya. Penonton takut akan potensi tak terbatas ini. Merit Law ini dibuat oleh Luminous Conqueror, sebuah teknik pertempuran khusus yang mampu meningkatkan kekuatan penggunanya puluhan kali lipat. Ledakan. Saat dia mengayunkan palu ke bawah, momentum tipis menghancurkan beberapa puncak di dekatnya. Burung dan binatang menjerit saat mereka direduksi menjadi darah. Itu menyerang Li Qiye dan menghancurkan area di bawahnya hingga membuat penonton ngeri. Ini mirip dengan menghancurkan semut dengan palu besar. Namun, Li Qiye sendiri baik-baik saja karena dia memblokir palu energi dengan satu tangan. Rasanya seperti cabang kapas lebih dari apapun karena betapa mudahnya dia membuatnya terlihat. Ledakan. Dia mengepalkan jarinya dan menghancurkan palu energi, mengirim Jun Cuichan terbang dari ledakan. Dia menghancurkan satu demi satu puncak, menghilang di bawah reruntuhan. Penghalang cahaya kemungkinan besar mencegahnya meledak berkeping-keping. Cahaya, turun. Radiant Monarch muncul di atas Li Qiye. Auranya membutakan orang banyak.
Dia mencuri semua cahaya dari seluruh dunia dan menurunkannya dalam bentuk denyut nadi yang agung. Ledakan, itu segera menciptakan kawah di bawah Li Qiye, mengubah semua yang ada di jalurnya menjadi asap. Pertahanan, hukum jasa, dan harta semuanya tidak berguna. Langkah ini cukup mengesankan bagi orang banyak untuk berpikir bahwa itu memiliki peluang untuk melukai Li Qiye. Sayangnya, saat dia mandi di dalamnya, dia membuka mulutnya dan menyedot denyut nadinya. Gemuruh. Demon berguncang hebat saat Radiant Monarch melanjutkan serangan gencar. Meskipun demikian, Li Qiye tidak memiliki masalah dalam menyerap afinitas ini. Akhirnya, dia mulai bersinar dan memuntahkan denyut nadi yang berlawanan. Pelanggarannya meningkat dan mendorong denyut nadi raja kembali. Yang terakhir meraung dan memanggil kekuatan cahaya. Sayangnya, dia masih terlempar ke udara. Ingat, dia telah mengembangkan afinitas ini sepanjang hidupnya dan mengubah dirinya menjadi sumber cahaya kekuatan yang sangat besar. Cahaya tak terukur, armor ringan. Dia panik karena denyut nadi akan mengenai dadanya. Dia menggunakan dua teknik sekaligus. Penghalang cahaya yang sudah ada sebelumnya berkumpul menjadi satu titik di depannya untuk menghentikan denyut nadi sementara dia memanggil baju besi yang megah. Ledakan. Penghalang yang terfokus langsung runtuh tetapi itu memberinya cukup waktu untuk melarikan diri melalui celah spasial. Sayangnya, denyut nadi mengikuti dan menghancurkannya kembali ke dimensi saat ini, menembus dadanya. Untung baginya, cahaya itu juga memiliki efek penyembuhan. Itu menelan luka-lukanya dan mereka menutup dalam waktu singkat. Kerumunan berteriak sejak raja hampir mati karena tekniknya sendiri hasil yang sama dengan dua raja naga di hadapannya. Giliran saya, naga liar memanggil pedang melengkung yang diselimuti sisik naga tajam, masih tidak terpengaruh setelah menyaksikan kekuatan Li Qiye. Asap dan lahar keluar dari celah di antara timbangan. Setiap tetes lava bisa menghanguskan bumi. Dimanapun mereka bertemu bumi, mereka membakar dan meninggalkan lubang tak berdasar. Pedang ini tampaknya menjadi alat neraka mampu membakar semua keberadaan. Orang bisa mencium bau kematian dan mendengar ratapan para korbannya. Pedang api neraka. Seseorang meneriakkan nama senjata ini yang telah merenggut banyak nyawa. Naga liar mengandalkan pedang ini untuk membunuh banyak musuh yang kuat. Dia menjadi gila dan mulai menebas dengan kecepatan yang tak terlihat. Setan menjadi talenan saat dia melakukan pekerjaannya, ingin membuat daging cincang dari segalanya. Melihat tebasan yang tak terhitung jumlahnya membuat para penonton ketakutan. Tidak hanya bilahnya yang sangat tajam, tetapi juga memiliki suhu yang tak tertahankan. Ini memperluas area efek. Untungnya, mereka semua berkumpul menjadi satu tebasan pada target yang sama Li Qiye. Ruang itu sendiri melebur menjadi lubang hitam yang menakutkan di sekelilingnya. Serangan ini memiliki lebih banyak kehancuran daripada teknik Radiant Monarch. Namun, Li Qiye melakukan serangan telapak tangan ke atas dan menghancurkan bilahnya. Semua orang mengira ini bunuh diri dan dia mungkin kehilangan tangan. Pada kenyataannya, dia mengirim tebasan itu kembali ke Wild Dragon, langsung menghancurkan penghalang cahaya. Karena naga liar dalam wujudnya yang besar, mobilitasnya terbatas dan tidak mungkin menghindar. Dia menabrak tanah, hancur dengan banyak tulang patah. Dia berjuang sebentar sebelum terbang ke udara, memperlihatkan sisik drakonik yang hancur. Beberapa luka cukup dalam untuk melihat tulang di bawahnya. Zes lava menyembur keluar dan menyembuhkan lukanya. Butuh beberapa saat bagi kerumunan untuk mencerna informasi empat Raja Naga mencoba teknik terbaik mereka hanya untuk gagal melawan Li Qiye. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya karena Li Qiye membuatnya terlihat begitu mudah. Anggota aliansi pucat dan menyesal telah meremehkan musuh. Dari mana dia keluar? Semua orang bertanya-tanya tentang latar belakang Li Qiye. Kultivator yang menakutkan ini seharusnya tidak diketahui dunia. Namun, tidak ada yang pernah mendengar namanya sebelumnya. Dia sepertinya keluar dari udara tipis dalam semalam. Pagoda penjaga dan Skistomper berpikir bahwa mereka sangat beruntung karena memilih untuk tidak bertarung. Sulur Raja tahu bahwa Li Qiye akan lebih kuat dari siapapun di sini. Dia tidak akan kalah melawan tim ini, tetapi dia tidak berharap dia mendominasi begitu keras. Dia menyadari bahwa memberinya fragmen sumber dewa adalah keputusan yang bagus. Ini menyelamatkan hidupnya di atas membuatnya berutang budi padanya. Golden Cicada King berdiri di sana dengan bingung. Dia tidak bisa memikirkan siapapun yang mampu menandingi Li Qiye di luar para dewa pendiri. Musuh-musuhnya juga panik, meski berusaha meminimalkannya. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka berempat harus cukup untuk menang dan bahkan menangkap Li Qiye. Dari mana asalmu, rekan Taois? Radiant Monarch bertanya, berpikir bahwa hanya Conceal Conqueror yang memiliki kesempatan melawan Li Qiye. Dari mana aku seharusnya berada? Li Qiye tersenyum. Apakah kamu dari dua benua atas?
Radiant Monarch bertanya dengan ekspresi serius. Yang lain mendengar ini dan menjadi emosional. Dari benua atas, mereka menarik napas dalam-dalam. Tampaknya masuk akal. Seorang Raja Iblis bergumam. Radiant Monarch dan sekutunya telah ada sejak lama dan mengenal semua orang di benua yang lebih rendah. Namun, mereka tidak mengetahui keberadaan Li Qiye. Seseorang tidak bisa menjadi sekuat ini tanpa membuat nama untuk dirinya sendiri. Itu membutuhkan pemolesan dan pelatihan, belum lagi banyak pertempuran. Karena itu, dia harus berasal dari benua atas. Ini membuat orang semakin ketakutan. Jika ini masalahnya, lalu dari faksi mana dia berasal? Aliansi Surgawi, Aliansi Kekaisaran, mungkin bahkan Pengadilan Surgawi atau Kota Dao Abadi. Apa tujuannya turun? Saya hanyalah orang yang lewat, bukan dari benua atas. Li Qiye melambaikan tangannya. Tentu saja, mereka tetap skeptis karena level kekuatannya. Kalian semua punya yang lain atau hanya ini? Li Qiye bertanya sambil menatap mereka. Ini terdengar menghina jika berasal dari orang lain selain Li Qiye. Sayangnya, dia telah membuktikan dirinya lebih unggul dari lawan-lawannya. Keempatnya tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tampak tak berdaya menghadapi Li Qiye. Kekuatannya memberikan tekanan yang sangat besar dan mencekik mereka. Ini adalah pengalaman baru dibandingkan dengan dominasi mereka sebelumnya. Merekalah yang mengintimidasi orang lain, bukan sebaliknya. Hari ini, mereka tidak bisa melihat kekuatan aslinya sedikit pun dan tidak percaya diri untuk menang. Belum lama ini, mereka percaya pada bakat mereka bahkan melawan musuh yang lebih kuat, itu hanya masalah waktu. Sekarang, mereka merasa putus asa karena teknik terbaik mereka bahkan tidak bisa memaksanya untuk menggunakan hukum prestasi tunggal. Mereka tidak memiliki estimasi kultivasi yang diperlukan untuk mengalahkannya. Mereka saling bertukar pandang, tidak bisa turun dari harimau. Haruskah mereka menyerah? Atau kabur saja? Tidak, harga diri mereka menghalangi mereka untuk melakukannya. Plus, apakah dia akan membiarkan mereka pergi? Hanya naga liar yang tidak punya masalah melarikan diri. Di sisi lain, Jun Cuichan dan Radiant Monarch tidak bisa melakukannya. Mereka tidak akan pernah bisa menatap mata siapapun lagi sesudahnya. Saya telah membuat Dao, hanya prototipe. Apakah Anda berani memblokirnya? Jun Cuichan memilih opsi yang berbeda. Karena usianya, dia lebih memilih kematian daripada penghinaan. Kamu harus yakin akan hal itu. Li Qiye tersenyum. Saya menamakannya, kecemerlanganku. Itu bisa menyaingi Dao penakluk manapun dan akan memukau dunia. Itu layak untuk usaha saya. Dia tidak bisa menyembunyikan harga dirinya ketika berbicara tentang hal itu. Kecemerlanganku. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan, kata Li Qiye. Jika kamu memblokir Dao saya secara langsung, kamu pasti akan mati, kata Cuichan. Tidak perlu taktik psikologis ini, aku sudah setuju. Li Qiye terkekeh dan memberi isyarat dengan provokatif, tunjukkan padaku jika daomu secemerlang yang kamu klaim. Semua orang menjadi bersemangat karena bakat Jun Cuichan didokumentasikan dengan baik. Beberapa percaya bahwa hanya penakluk fenomena di era belakangan ini yang memiliki anugerah serupa. Kecemerlanganku. Dia membentuk mudra dengan kedua tangan sambil melantunkan mantra. Daonya tampaknya lahir dari kekacauan primordial dan menggunakan kekuatan paling kuno. Dengan demikian, itu bisa melebur menjadi hal lain. Coba ini. Dia mengirimnya ke Li Qiye. Aku tidak akan mengelak. Li Qiye tersenyum dan membiarkannya mengenai dirinya. Ledakan. Namun, alih-alih mencoba melukainya, itu justru meresap ke dalam tubuhnya. Itu tidak memiliki kehebatan yang sama dengan serangan yang lebih merusak. Penonton menjadi terkejut karena tidak memiliki gaya Dao yang tiada taraf. Jun Cuichan berbicara dengan sangat bangga sebelumnya, tetapi daunnya tidak melukai sehelai rambut Li Qiye. Di sisi lain, Li Qiye merasakan Dao mengalir di dalam dirinya. Agak pintar dan mendalam. Li Qiye berkata, sayangnya, kamu belum menyempurnakannya sehingga kecepatannya kurang, tidak mampu menyegel lawan dalam sekejap mata. Kamu adalah sesuatu yang lain. Cuichan awalnya membenci Li Qiye tetapi sekarang, dia menghormati pria itu karena langsung mengenali kekurangan dalam daunnya. Sebagai jenius terhebat di generasinya, dia merasa kesepian saat berdiri di puncak. Lagi pula, bahkan Radiant Monarch dan Tendril King tidak berbakat seperti dia. Ini membuatnya sombong dan memandang rendah orang lain karena kebodohan dan ketidakmampuan mereka untuk memahami kebesarannya. Hari ini, dia akhirnya bertemu seseorang yang mampu mengenali nilai sebenarnya. Dao ini menyegel kekuatan target, darah asli, dan Grand Dao. Jika Anda mencoba mengaktifkan kekuatan Anda, itu akan mengikat dan meningkatkan konsumsi. Semakin kuat Anda, semakin efektif itu. Dia rela berbagi informasi. Mari kita lihat seberapa bagusnya nanti.
Li Qiye tersenyum dan mulai menyalurkan kekuatannya. Ledakan. Dia menjadi gemilang dengan api dao dan kehidupan-kehidupan muncul. Detik pertama membuatnya tampak seperti raksasa tertinggi yang ditakuti semua orang. Namun, Dao Jun Cuichan segera mengerahkan cengkeramannya. Mendering. Rantai ilahi melilitnya, baik di luar maupun di dalam. Itu menyebabkan energi sejati kekacauan dan kekuatan Dao menjadi kacau, tidak lagi selaras. Mereka mulai membakar dan melukainya. Semakin dia menyalurkan kekuatannya, semakin kuat pembakaran internalnya. Dia berubah menjadi tornado yang berapi-api saat kekuatannya sendiri bentrok satu sama lain. Tidak peduli seberapa kuat Li Qiye, dia pada dasarnya melawan dirinya sendiri sambil menimbulkan kerusakan dengan api yang dihasilkan. Mengaktifkan, Li Qiye bermain bersama dan menambahkan lebih banyak kekuatan. Cahaya terang meletus saat dao, energi, dan darahnya saling membakar. Tidak ada jalan keluar dari My Brilliance. Apakah ini? Jun Cuichan menjadi bersemangat. Sekutunya merasakan hal yang sama, tidak menyangka daunnya begitu ajaib. Cuichan yakin dengan daunnya tapi ya, ada masalah dengan kecepatan. Seperti yang dikatakan Li Qiye, itu tidak menjadi cukup efektif dengan cepat. Dengan demikian, itu tidak berguna dalam pertempuran nyata karena tidak ada petarung yang akan diam menunggu dao menyerang mereka. Jika musuh-musuhnya mau berdiri saja di sana, dia bahkan tidak perlu menggunakan dao ini. Oleh karena itu, Li Qiye adalah pengecualian langka yang sengaja tertangkap oleh dao. Ini sepertinya agak bunuh diri. Siapa lagi yang bisa membuat dao seperti ini? Skistomper berkata dengan kagum. Sebagai Raja Naga, dia dan yang lainnya telah menciptakan dao mereka sendiri. Sayangnya, dao ini memucat dibandingkan dengan apa yang telah dibuat Jun Cuichan. Tidak buruk sama sekali. Naga liar tertawa terbahak-bahak. Aku benci betapa menyebalkannya kamu, bocah sombong, tapi aku benar-benar terkesan dengan Grand Dao tertinggi ini. Pergilah sekarang, berhenti membuang-buang waktu. Radiant Monarch, di sisi lain, berpikir bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Buat perubahan Anda, saya juga akan membantu, teriak Jun Cuichan. Sangat baik, Sword Grasp Venerable memanggil ribuan pedang untuk membentuk pedang yang lebih besar. Niat membunuhnya menghancurkan medan perang. Hukum bercahaya, Cuichan melakukan mantra penambah kekuatan pada lelaki tua itu. Buah suci yang terakhir menjadi gemilang dan energi pedangnya melonjak secara eksponensial. Ledakan. Semua orang di Demon merasakan energi pedangnya dengan jelas. Mereka meninggalkan bekas luka di seluruh tanah dan pegunungan. Surga murka. Pada saat yang sama, Radiant Monarch melompat ke udara sambil berteriak. Baut petir turun dan mengalir di sekelilingnya. Berdengung. Dia menggunakan kekuatan cahaya yang dipenuhi dengan kesengsaraan surgawi. Setelah beberapa saat, berbagai afinitas berubah menjadi tombak. Itu mewakili murka surga itu sendiri, yang mampu menghukum para pembangkang. Penggarap dan setan jatuh ke tanah seolah-olah mereka tidak memiliki kerangka. Lutut Skistomper dan Pagoda Guardian juga lemas. Semua pembudidaya takut akan surga. Hukum bercahaya. Jun Cuichan memberkati dia juga. Gemuruh. Baut petir menjadi jauh lebih kuat dan banyak. Akhir dunia muncul di atas Demon. Kekuatan murka surga melumpuhkan semua keberadaan. Pergi. Radiant Monarch dan Sword Grasp Venerable berteriak bersamaan. Mendering. Waktu seakan berbalik saat lelaki tua itu mengayunkan pedangnya. Ledakan. Radiant Monarch melemparkan tombak dengan sekuat tenaga. Dunia menjadi gelap seketika. Satu-satunya hal yang terlihat oleh penonton adalah Li Qiye menghentikan kedua serangan itu dengan tangannya. Sayangnya, ketika keduanya meningkatkan kekuatan mereka, dia mencoba melakukan hal yang sama tetapi tidak bisa. Konflik internal dalam dirinya tersulut menjadi lautan api. Ledakan ini bisa membuatnya menjadi debu selama dia terus berusaha menyalurkan kekuatannya. Mati. Naga liar bergabung dalam keributan dan memuntahkan api drakonik sejati. Hukum bercahaya. Jun Cuichan tidak lupa memberkatinya juga dan menaikkan suhunya. Zzz. Akibatnya, nyala api berubah menjadi denyut yang membara, membakar semua afinitas di sepanjang jalan. Denyut nadi telah mencapai tingkat yang mengerikan setelah diberkati oleh Jun Cuichan. Keputusasaan mengambil alih Demon karena kehancuran belaka. Ketika menyerang Li Qiye, semua orang merasa tidak ada yang bisa bertahan, bahkan dia pun tidak. Dampaknya sendiri menyebabkan Demon tenggelam sementara gunung-gunung runtuh di dekatnya. Ledakan. Meskipun demikian, itu tidak menghancurkan Li Qiye. Mati. Naga liar meraung dan terus menambah kekuatan. Adapun Li Qiye, kekuatannya berfluktuasi secara dramatis. Berbagai afinitas membakar diri mereka sendiri karena My Brilliance milik Jun Cuichan. Dia bekerja sama dengan drama itu dan berteriak, memberitahu orang lain bahwa dia di ambang kematian.
Dia sudah selesai, kata Jun Cuichan. Li Qiye berhasil menghentikan 3 serangan tetapi karena mengaktifkan kekuatannya, itu menyebabkan kekacauan internal meningkat. Hal yang membunuhnya adalah kekuatannya sendiri dan kecemerlanganku, bukan serangan eksternal apapun. Teriakannya menggegerkan penonton yang mengira ini hanya soal waktu. Bakat Jun Cuichan tidak nyata. Semua orang kagum dengan ciptaan ini. Teriakan Li Qiye terus bergema di seluruh wilayah. Semua orang berpikir bahwa ini adalah batasnya. Terus berlanjut. Radiant Monarch dan sekutunya mulai membakar vitalitas dan energi mereka sendiri, sekali lagi mendorong serangan mereka. Li Qiye memutuskan untuk berteriak lebih keras untuk mengikuti permainan. Kekuatannya melonjak dan menyusut berulang kali. Mendering. Niat membunuh tiba-tiba terwujud bersamaan dengan dorongan membunuh dewa. Tidak, itu membekukan kerumunan dan membuat mereka berteriak, berpikir bahwa kepala mereka akan ditusuk. Sasarannya tidak lain adalah Li Qiye, yang ingin memberikan pukulan fatal. Waktu terhenti dan semua orang melihat gerakan itu dengan jelas, merasa bahwa mereka sangat dekat dengan kematian. Itu tidak datang dari para pejuang saat ini. Meskipun demikian, itu menembus kepala Li Qiye. Seseorang mendapatkan kembali akalnya dan berteriak dengan ngeri Shadow Rider. Yang lain akhirnya menyadari situasinya dan menjadi takut. Pembunuh terkenal adalah orang yang mengakhiri pertempuran dengan menusuk kepala Li Qiye. Tidak ada yang melihat bagaimana pembunuh itu sampai di sana sebelum semuanya berakhir. Ini adalah gaya Shadow Rider, hanya satu gerakan yang menentukan. Kelompok Radiant Monarch merasakan ketakutan yang sama karena mereka juga tidak tahu. Mereka lebih suka melawan petarung yang lebih kuat daripada menjadi target Shadow Rider. Ini sudah berakhir. Ski Stomper God bergidik dan memperhatikan Shadow Rider dengan cermat. Tidak menyenangkan sama sekali. Mereka tiba-tiba mendengar seseorang mendesah dan berbicara. Li Qiye yang seharusnya mati membuka matanya dan lukanya tertutup, tampak hidup seperti biasanya. Apa? Kerumunan berteriak, mengira dia telah berubah menjadi zombie. Para petarung juga menjadi takut karena mengira dia sudah pasti mati. Pedang itu benar-benar menusuknya. Mustahil, teriak Radiant Monarch karena dia melihat kejadian itu dengan matanya sendiri. Itu bukan dao yang buruk, hanya saja tidak berhasil padaku. Li Qiye tersenyum. Ledakan, dao yang menyegel Li Qiye dipaksa keluar dan dikirim kembali ke tuannya. Tidak, Jun Cuichan memanggil banyak harta dan menyalurkan hukum untuk menghentikan dao. Sayangnya, ini sia-sia karena menerobos pertahanannya dan melenyapkan 4 buah sucinya, berakhir dengan dia menjadi darah. Mendering, tangan yang menghentikan tebasan Sword Grasp Venerable membalas, mematahkan bagian atas pedang dan mengayunkannya ke depan. Orang tua yang ketakutan mencoba menangkis hanya untuk gagal buahnya dipotong, tubuhnya dipotong-potong. Kedua bagian itu jatuh ke tanah dia meninggal dengan mata masih terbuka. Radiant Monarch, di sisi lain, melarikan diri tepat setelah Li Qiye selesai berbicara. Dia melintasi satu dimensi ruang demi satu, tidak ingin berlama-lama. Li Qiye menjentikkan jarinya dan mengirim tombak cahaya ke arah itu. Itu menembus semua dimensi dan menembus Radiant Monarch. Meskipun demikian, dia masih terus berlari dengan tombak yang masih menempel di tubuhnya. 5030.